Illustrat Witch, Chapter 1. Cheng Yan bisa merasakan bahwa seseorang memanggilnya. Yang mulia, tolong bangun. Dia memalingkan muka, tetapi suara yang dia dengar tidak menghilang, malah menjadi semakin keras. Kemudian, dia merasakan seseorang dengan lembut menarik lengan bajunya. Yang mulia, pangeran saya. Mata Cheng Yan terbuka lebar. Lingkungan yang dikenalnya telah menghilang, meja kerjanya hilang, dan dinding yang familiar dengan tiangnya telah hilang. Semuanya akan digantikan oleh pemandangan yang aneh. Alun-alun bundar yang dikelilingi rumah-rumah bata kecil, dan tiang gantungan yang didirikan di tengah alun-alun kini mendominasi bidang pandangnya. Dia sendiri duduk di meja di seberang alun-alun dari tiang gantungan. Tidak ada kursi kantor berputar yang lembut di bawah pantatnya, melainkan kursi besi keras yang dingin. Ada juga sekelompok orang yang duduk bersamanya dan mengawasinya dengan saksama. Beberapa dari mereka berpakaian seperti bangsawan abad pertengahan dan wanita dari film-film barat itu, dan berusaha menahan tawa mereka. Apa-apaan? Bukankah saya terburu-buru menyelesaikan cetak biru mekanis saya sebelum tenggat waktu? Cheng Yan bingung saat dia berpikir sendiri. Selama 3 hari berturut-turut, dia bekerja lembur. Jadi, dia secara mental dan fisik berada pada batasnya. Dia hanya bisa mengingat secara samar bahwa detak jantungnya menjadi tidak stabil, dan bahwa dia hanya ingin berbaring di mejanya dan beristirahat. Yang mulia, mohon nyatakan keputusan Anda. Pembicara adalah orang yang diam-diam menarik lengan bajunya. Wajahnya tua, sepertinya berusia 50-an atau 60-an, dan dia mengenakan jubah putih. Sekilas, dia agak mirip Gandalf, dari The Lord of the Rings. Apakah saya sedang bermimpi? Cheng Yan berpikir sambil menjilat bibirnya yang kering, ruling. Hukum apa? Saat dia dengan cepat melihat sekeliling, kebingungannya tersapu. Orang-orang di sekitarnya semua melihat ke arah tengah alun-alun, di tiang gantungan. Banyak warga kota juga berada di alun-alun dan mengayunkan tinju mereka sambil berteriak dan bahkan sesekali melemparkan batu ke arah tiang gantungan dan sosok di atasnya. Cheng Yan hanya pernah melihat alat kuno kematian di film. Tiang gantungan terdiri dari 2 tiang yang menjulur ke atas sekitar 4 meter dari alas yang ditinggikan, dengan balok melintang yang membentang di antara 2 tiang dengan tali rami kuning tebal di sekitar tengah balok melintang. Salah satu ujung tali diikat ke tiang gantungan, dan ujung lainnya diikat ke tali di leher tahanan. Dalam mimpi aneh ini Cheng Yan mengira dia menemukan bahwa dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Biasanya, dia bahkan perlu memakai kacamatanya untuk melihat kata-kata di layar komputer, tapi sekarang Cheng Yan bisa melihat setiap detail tiang gantungan, yang jaraknya 50 meter, tanpa kacamatanya. Tahanan di atas tiang gantungan itu kepalanya sepenuhnya ditutupi dengan tudung dan tangan mereka diikat ke belakang. Mereka mengenakan pakaian abu-abu kotor yang tidak lebih dari kain lap yang menutupi bingkai yang sangat tipis, sepertinya Anda bisa dengan mudah membungkus pergelangan kaki mereka yang terbuka. Cheng Yan menilai narapidana itu perempuan dengan dadanya yang agak membuncit, dan memandang saat dia berdiri di sana sambil menggigil dalam angin dingin, tetapi masih mencoba untuk berdiri tegak menghadapi nasibnya di atas kakinya. Baiklah, Cheng Yan berpikir dalam hati, kejahatan apa yang dilakukan wanita ini yang menyebabkan begitu banyak orang menjadi sangat marah, dan menunggu dia digantung dengan amarah dan permusuhan seperti itu. Ingatan Cheng Yan muncul, hampir seolah-olah mereka tiba-tiba dihidupkan dan dia menyadari penyebab dari situasi tersebut, dan jawaban atas pertanyaannya, pada waktu yang hampir bersamaan. Dia adalah seorang penyihir. Dia dianggap telah jatuh ke dalam godaan iblis dan dikenal sebagai inkarnasi kejahatan. Yang mulia. Orang yang mirip Gandalf itu mendesak dengan hati-hati. Cheng Yan melirik orang tua itu. Nah, ingatan baru Cheng Yan memberitahunya, lelaki tua itu tidak bernama Gandalf, nama aslinya adalah Barov, dan dia adalah asisten menteri keuangan yang dikirim oleh ayah Roland untuk membantu mengatur wilayah. Identitas Cheng Yan adalah dari pangeran keempat kerajaan Grey Castle, Roland, dan dia telah dikirim ke sini untuk memerintah wilayah ini. Penduduk kota perbatasan ini telah menangkap penyihir itu, segera menyerahkannya kepada penjaga setempat untuk ditanya. Mempertanyakan, tidak, dia segera dikirim untuk dihukum tanpa kesempatan untuk membela diri. Eksekusi tersangka penyihir biasanya diawasi oleh penguasa atau uskup setempat, tetapi karena dia mengambil kendali atas wilayah ini, mengeluarkan perintah semacam itu telah menjadi kewajibannya. Ingatan Cheng Yan menjawab pertanyaannya satu persatu, tidak perlu menyaring dan membacanya, seolah-olah itu selalu menjadi pengalamannya sendiri. Dia sejenak bingung, sama sekali tidak mungkin sebuah mimpi bisa memiliki begitu banyak detail. Lalu, pikir Cheng Yan, mungkinkah ini bukan mimpi? Saya benar-benar telah melakukan perjalanan melalui waktu, ke abad ke-8 Eropa abad pertengahan, dan menjadi Roland. Saya telah berubah dari seorang insinyur mesin yang menyedihkan dengan hidung tertunduk di surat-suratnya menjadi pangeran keempat yang agung dalam semalam. Bagian wilayah yang tampak begitu tandus dan terbelakang ini berada di kerajaan Grey Castle, nama yang belum pernah dia lihat di buku sejarahnya. Nah, lalu bagaimana saya ingin menangani ini? Cheng Yan berpikir sendiri. Cheng Yan memutuskan dia akan mencoba dan memeriksa bagaimana hal yang tidak ilmiah seperti diangkut melalui ruang dan waktu terjadi kemudian, perhatian langsungnya adalah bagaimana menghentikan lelucon yang terjadi di depannya. Menempatkan kesalahan atas bencana dan kemalangan yang menimpa mereka pada penyihir ini adalah tindakan orang barbar yang bodoh. Dia benar-benar tidak bisa memaksa dirinya melakukan hal sebodoh menggantung orang lain hanya untuk memuaskan masa yang menonton. Dia mengambil perintah tertulis resmi yang dipegang oleh Barov dan melemparkannya ke tanah dan perlahan berkata, aku merasa lelah, kita akan memberikan penilaian kita di lain hari. Pengadilan dibubarkan, sekarang bubarkan orang. Cheng Yan tahu dia tidak bisa mengambil risiko menjadi sembrono, jadi dia mencari-cari dengan hati-hati melalui ingatannya dan mencerminkan perilaku mantan pangeran. Dia harus melanjutkan dandisme dan perilaku nakal mantan pangeran itu.
Itu benar, pangeran keempat sendiri kacau, memiliki karakter yang buruk, dan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Ngomong-ngomong, renung Cheng Yan, bisakah mereka benar-benar mengharapkan anak berusia 20 tahun yang tidak terkendali memiliki perilaku yang baik? Para anggota bangsawan yang duduk bersamanya mempertahankan ketenangan mereka pada pernyataan yang tidak terduga, tapi seorang pria jangkung yang mengenakan baju sirah berdiri dan berargumen, "Yang mulia, ini bukan lelucon. Semua penyihir yang dikenal harus dihukum mati segera setelah diidentifikasi, atau penyihir lain mungkin tergoda untuk mencoba menyelamatkannya. Apakah Anda ingin memaksa gereja untuk terlibat ketika mereka mendengar bahwa kita telah mengizinkan seorang penyihir untuk hidup? Kami tidak punya pilihan dalam masalah ini." Carter, pria gagah ini, sebenarnya adalah komandan Knight-nya. Cheng Yan mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu takut?" Suaranya penuh dengan ejekan yang mencolok dan bukan akting yang lengkap. Seorang pria dengan lengan lebih tebal dari pinggang yang disebut penyihir, sebenarnya takut akan razia penjara dari wanita. Apakah penyihir benar-benar pembawa pesan iblis? Bukankah lebih baik menangkap lebih banyak penyihir daripada hanya menerima satu? Melihat dia tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, Cheng Yan melambaikan tangannya untuk memanggil penjaga pribadinya dan pergi. Carter ragu sejenak sebelum turun dan mengejar pasukan yang berjalan di sisi pangeran keempat. Para bangsawan lainnya bangkit dan memberi penghormatan kepada pangeran, tetapi Cheng Yan bisa melihat penghinaan yang tidak terselubung dari mata orang-orang di kerumunan. Kembali ke gudang, kastil terletak di sebelah selatan kota perbatasan, dia mengusir Menteri Barov yang cemas di luar pintu kamarnya, memungkinkan dia untuk akhirnya bernapas lega sekarang karena dia sendirian. Sebagai orang yang menghabiskan 90% waktunya berurusan dengan orang lain melalui komputer, menghadapi semua orang seolah dia baru saja melampaui zona nyamannya. Cheng Yan menemukan lokasi kamarnya dari ingatan barunya, duduk di tempat tidurnya, dan mendapatkan waktu istirahat yang nyenyak saat dia mencoba menekan jantungnya yang berdetak kencang. Saat ini, hal terpenting adalah memperjelas situasinya. Mengapa pangeran, yang tidak bisa tinggal di kota Wimbledon, ibu kota kerajaan, dikirim ke tanah tandus ini? Jawaban tak terduga yang dia hasilkan membuatnya tercengang. Roland Wimbledon sebenarnya dikirim ke sini untuk memperjuangkan hak untuk menggantikan raja. Semuanya berasal dari proklamasi indah Raja Wimbledon ketiga dari Guy Kesley kepada anak-anaknya yang berkata, "Anda ingin mewarisi kerajaan." Pangeran sulung tidak harus memiliki hak untuk menjadi raja, hanya orang yang membuktikan diri sebagai yang paling mampu memerintah yang dapat mewarisi negara. Dia menempatkan berbagai wilayah di bawah pemerintahan kelima anaknya, dan setelah 5 tahun dia akan memutuskan siapa yang akan menjadi penggantinya berdasarkan tingkat keterampilan yang mereka tunjukkan dalam mengatur wilayah masing-masing. Sementara mengubah keputusan tentang siapa yang harus mewarisi tahta menjadi meritokrasi dan memberikan kesempatan yang sama terlepas dari jenis kelamin mungkin terdengar seperti konsep yang sangat tercerahkan, masalah sebenarnya adalah dengan implementasi sebenarnya dari ide-ide tersebut. Akankah ada jaminan bahwa mereka berlima menerima kondisi awal yang sama? Ini tidak seperti memainkan permainan strategi waktu nyata. Sepengetahuannya, putra kedua telah diberi wilayah yang lebih baik daripada kota perbatasan ini. Sebenarnya ketika dia memikirkannya, tampaknya di antara 5 wilayah yang telah diberikan, tidak ada yang lebih buruk dari kota perbatasannya. Titik awalnya lebih rendah. Juga, Cheng Yan bertanya-tanya, bagaimana cara menilai tingkat pemerintahan? Berdasarkan populasi, kekuatan militer, posisi ekonomi, Wimbledon tidak menyebutkan standar apapun, dia juga tidak membatasi sedikit pun pada metode kompetisi mereka. Jika seseorang secara diam-diam membunuh kandidat lain, apa yang akan dia lakukan? Akankah ratu berdiri dan melihat anak-anaknya saling membunuh? Tunggu. Dia dengan hati-hati mengingat ingatan berikutnya, baiklah, berita buruk lainnya, ratu telah meninggal 5 tahun lalu. Cheng Yan menghela nafas. Jelas sekali, ini adalah era feodal yang biadab dan kelam yang dia alami. Cara mereka yang tampaknya sembarangan membunuh penyihir sudah cukup untuk memberinya beberapa petunjuk. Juga, pikir Cheng Yan, mengapa dia ingin menjadi raja? Tanpa internet dan tidak ada kenyamanan peradaban modern, dia harus menjalani kehidupan yang sama dengan penduduk asli. Membakar penyihir untuk bersenang-senang, tinggal di kota di mana semua orang membuang kotoran mereka kemanapun mereka mau, dan akhirnya mati karena Black Death. Cheng Yan menjadi seorang pangeran sudah bisa dianggap sebagai titik awal yang sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menjadi raja, dia masih berdarah bangsawan dan telah menjadi ksatria. Selama dia berhasil bertahan hidup, dia akan dianggap sebagai salah satu penguasa alam. Cheng Yan menekan pikirannya yang mengembara dan pergi ke cermin kamar tidurnya. Pria yang menatapnya di cermin memiliki rambut abu-abu terang, yang merupakan ciri khas keluarga kerajaan. Wajahnya sedikit pucat dan dengan fitur wajahnya yang biasa, dia tampak sama sekali tanpa ciri kepribadian. Dia tampak kurang dalam latihan fisik dan untuk anggur dan wanita, dia ingat melakukan keduanya secara teratur. Dia memiliki beberapa kekasih di kota raja, tetapi semua adalah peserta yang bersedia, dia tidak memaksa siapapun. Adapun penyebab penyeberangannya sendiri, Cheng Yan menduga bahwa berkat desakan tidak manusiawi perusahaan untuk maju, bosnya telah mengatur agar dia bekerja lembur, yang pada gilirannya benar-benar menyebabkan tragedi yaitu kematian mendadaknya. Korban dari kasus seperti ini biasanya adalah pembuat kode, insinyur mesin, dan pemrogram. Pada akhirnya, tidak peduli apa, setidaknya saya mendapat kehidupan ekstra yang setara. Saya seharusnya tidak terlalu banyak mengeluh, dalam beberapa hari mendatang, saya mungkin bisa perlahan-lahan meningkatkan kehidupan ini, tetapi tugas pertama saya adalah memainkan pangeran keempat yang meyakinkan, sehingga orang lain tidak menemukan sesuatu yang salah dengan perilaku saya dan mengira aku kerasukan iblis, yang menyebabkan aku dibakar di tiang pancang, pikir Cheng Yan dalam hati. Jadi, agar bisa hidup dengan baik, Cheng Yan menarik napas dalam-dalam, melihat ke cermin, dan berbisik, mulai sekarang, saya Roland.
Tagar kalau alurnya gimana-gimana saya tidak tahu karena ini novel terjemahan. Chapters 2. Untuk jangka waktu tertentu Roland mengunci dirinya di kamarnya saat dia dengan hati-hati mengingat kembali ingatan dari dunia baru ini, seperti makan malam harus dikirim langsung kepadanya oleh para pelayannya. Roland menekan ketakutannya akan lingkungan asing yang dia temukan di bawah kemauannya yang kuat untuk hidup. Dia sangat jelas bahwa jika dia ingin berbaur dan menghindari dicurigai oleh orang-orang di sekitarnya, dia perlu mendapatkan informasi lebih lanjut secepatnya. Roland harus mengatakan bahwa pangeran keempat, selain bermain-main dengan beberapa putra bangsawan lainnya, tidak ada hal tambahan di otaknya. Berulang kali, Roland tidak dapat mengingat informasi berharga seperti pengetahuan tentang aristokrasi, situasi politik di negaranya sendiri, atau situasi diplomatik dengan tetangganya. Adapun akal sehat dasar, seperti nama kota, atau tahun-tahun peristiwa penting, mereka sama sekali berbeda dari sejarah Eropa yang dia tahu. Tampaknya berdasarkan ingatannya, Roland lama sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tahta. Mungkin Raja Grey Castle menyadari hal ini, dan karena itu, pangeran telah terlempar ke tempat yang mengerikan ini, bahkan jika dia membuat kekacauan di kota perbatasan ini, itu tidak akan mengakibatkan banyak kerusakan pada kerajaan. Kenangan berikutnya yang Roland lihat adalah tentang saudara laki-laki dan perempuannya, dan apa yang dia temukan membuatnya tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Saudara laki-laki tertua Roland, pangeran pertama, memiliki kekuatan militer di atas rata-rata, saudara laki-laki keduanya licik dan sangat berbahaya, saudara perempuan ketiganya takut mati, dan adik perempuannya cerdas. Ini adalah keseluruhan kesan mantan pangeran keempat terhadap saudara-saudaranya. Roland merasa sedikit canggung, setelah lebih dari 1 dekade tinggal bersama mereka, pengetahuan Roland yang lama telah diringkas dalam beberapa kata. Kekuatan apa yang mereka kembangkan, siapa bawahan mereka yang kompeten, apa keahlian mereka, apa rencana mereka dan seterusnya. Dia tidak tahu apa-apa. Baru 3 bulan yang lalu pangeran keempat datang ke kota perbatasan ini, tetapi para bangsawan sudah berhenti menyembunyikan rasa jijik mereka padanya. Jelas sekali bahwa pangeran keempat tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Untungnya, ketika raja telah meninggalkan Roland wilayah ini, dia telah mengirim 2 bawahannya yang lebih mampu untuk memberikan bantuan sehingga penduduk kota tidak akan menderita di bawah pemerintahan Roland yang tidak kompeten. Setelah Roland bangun keesokan paginya, salah satu pembantunya, Tyre, berulang kali mengatakan bahwa asisten menteri ingin menemuinya. Ketika tampaknya dia tidak bisa menundanya, Roland tidak lagi bertindak sesuai dengan ingatan masa lalunya dan mengulurkan tangan untuk memegang pantat pelayan sebelum mengirimnya untuk menjemput Barov, yang telah menunggu di ruang tamu. Melihat Tyre yang membilas keluar dari ruangan, Roland tiba-tiba menyadari bahwa, karena dia telah bereinkarnasi, bukankah seharusnya dia memiliki sistem atau sesuatu seperti itu? Setidaknya dalam banyak dongeng itulah formula standar, tetapi kedatangan sebuah sistem tidak pernah terjadi. Benar saja, apa yang Roland baca di novel-novel itu semuanya fiksi. Di ruang tamu, Barov sudah gelisah menunggu. Saat Roland muncul, dia bertanya, "Yang mulia, mengapa Anda tidak memerintahkan eksekusi kemarin?" Sehari sebelumnya, 1 hari kemudian, apa bedanya? Roland berkata sambil bertepuk tangan, memberitahu petugas untuk membawa sarapannya, "Duduklah, Barov." Kesan yang dia dapatkan dari ingatan Roland lama, dan juga berdasarkan pendapatnya sendiri, adalah bahwa Komandan Knight suka menghadapi masalah dengan pangeran keempat secara langsung, bahkan di hadapan orang lain, sementara asisten menteri lebih berhati-hati. Dan suka mendiskusikan masalah secara pribadi. Bagaimanapun, kesetiaan keduanya kemungkinan besar ada pada raja. Sehari kemudian mungkin menyebabkan penyihir lain muncul, "Pangeranku. Ini tidak sama seperti sebelumnya dengan petualanganmu sebelumnya, tidak selama masa kekacauan ini." Barov memperingatkan. "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Roland bertanya sambil mengerutkan kening, "Saya pikir Anda mampu membedakan perbedaan antara tahayul dan fakta." Barov tampak bingung, "Tahayul apa?" Bahwa penyihir itu jahat dan utusan iblis, Roland sepertinya tidak keberatan saat dia dengan sabar menjawab pertanyaan itu. "Bukankah itu yang diajarkan gereja kepada kita? Mereka tidak akan campur tangan di sini, saya pikir sebenarnya sebaliknya. Propaganda mereka menyatakan bahwa penyihir itu jahat, dan meskipun kami telah memilih untuk tidak secara aktif membantu perburuan penyihir mereka, semua orang di wilayah ini percaya pada tahayul tak tahu malu yang disebarkan oleh gereja." Barov terkejut, Mungkinkah seorang penyihir benar-benar jahat?" Roland bertanya, "Seperti apa?" Asisten menteri terdiam sesaat, mencoba memutuskan apakah pangeran sengaja mengolok-oloknya. "Yang mulia, masalah ini bisa dibicarakan nanti. Saya tahu Anda tidak menyukai gereja, tetapi pengejaran konflik ini kontraproduktif." Roland mengerutkan bibirnya. Tampaknya membalikkan tahayul tentang penyihir bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dalam semalam, tetapi untuk saat ini dia memutuskan untuk menyingkirkannya dari pikirannya. Ketika sarapan roti panggang, telur goreng, dan 1 teko susu Roland tiba, dia membuat 2 piring, salah satunya dia sajikan kepada asisten menteri. "Kamu belum makan sampai sekarang, kan?" tanya Roland sebelum dia mulai makan. Pelayan itu memberitahunya bahwa Barov telah tiba di luar kamarnya saat fajar, dan langsung meminta untuk menemuinya, jadi dia seharusnya tidak punya waktu untuk makan. Sementara dia memutuskan untuk meniru cara hidup mantan pangeran, dia juga memutuskan untuk mulai mengubah cara orang memandangnya sedikit demi sedikit. Asisten menteri adalah target pertama yang baik untuk rencananya. Roland berpikir dalam hati, jika Anda bisa membuat pria Anda merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja untuk Anda. Mengambil inisiatif selalu menjadi cara paling efisien untuk menang, bukan? Barov mengambil cangkir susu yang diserahkan Roland kepadanya tetapi tidak meminumnya saat dia dengan cemas berkata, "Yang mulia, kami masih memiliki masalah."
Para penjaga melaporkan bahwa 3 hari yang lalu sebuah kam yang diduga penyihir ditemukan di hutan barat. Karena mereka pergi terburu-buru dan tidak membersihkan semua jejak mereka, seorang penjaga menemukan ini di kam. Dia mengeluarkan koin dari sakunya dan meletakkannya di depan Roland. Ini bukan mata uang umum kerajaan, setidaknya menurut ingatan Roland lama, dia belum melihat koin seperti itu. Itu bahkan tidak seperti milik mereka, itu bahkan tidak terbuat dari logam. Merasakannya di tangannya, dia terkejut menemukan koin itu hangat, dan asisten menteri jelas bukan sumber panas terik setidaknya 40 derajat Celcius, yang mengingatkannya pada saat seseorang mandi. Apa ini? Roland bertanya. Saya pikir itu hanya perhiasan busuk yang dibuat penyihir, tapi sebenarnya lebih serius dari itu. Barov harus berhenti sejenak untuk menyekadahinya. Pola cetakannya dikenal sebagai mata iblis Gunung Suci, yang merupakan lambang asosiasi kerjasama penyihir. Roland menggosok permukaan koin yang tidak rata itu, dia menduga itu mungkin keramik yang dibakar. Sungguh, ia melihat bahwa bagian tengah mata uang itu menggambarkan pola 3 segitiga berbentuk gunung, yang disandingkan dengan satu mata di segitiga tengah. Garis kontur polanya sangat kasar, dia menilai bahwa itu seharusnya dipoles dengan tangan. Roland mengingat dua istilah, mata iblis dari Gunung Suci, dan asosiasi kerjasama penyihir, tetapi tidak dapat menemukan detail apapun. Tampaknya pangeran keempat tidak tertarik pada okultisme. Roland tidak menyangka bahwa Barov tahu lebih banyak, tapi dia melanjutkan, Yang Mulia, Anda belum pernah melihat penyihir sungguhan sebelumnya, jadi bisa dimengerti jika Anda berpikir kemampuan mereka dilebih-lebihkan. Memang, mereka bisa terluka, mereka bahkan akan berdarah dan tidak lebih sulit untuk dibunuh daripada kita semua, tapi itu hanya untuk penyihir yang tidak bisa melawan. Ketika mereka menerima kekuatan iblis, itu bisa memperpendek umur penyihir, tapi juga bisa memberi mereka kekuatan yang mengerikan. Orang biasa tidak bisa menandingi mereka. Begitu penyihir tumbuh dewasa, bahkan pasukan harus membayar mahal untuk membunuhnya. Keinginan mereka hampir tidak mungkin untuk ditekan, pada akhirnya menyebabkan mereka merosot menjadi kaki tangan iblis. Oleh karena itu gereja menyatakan inkuisisi suci, jika seorang wanita ditemukan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi penyihir, mereka akan segera ditangkap dan dieksekusi. Raja juga telah menyetujui keputusan ini dan pada kenyataannya, tindakan ini sangat efektif dan insiden di mana para penyihir telah mendatangkan malapetaka telah sangat menurun dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Gunung Suci, atau bisa dikatakan pintu menuju neraka, hanyalah rumor yang diilustrasikan dalam sebuah buku kuno dari zaman itu. Roland, sambil mengunyah rotinya, mencibir lagi dan lagi saat dia mendengar ini. Meskipun sejarah dunia ini dan dunia yang dia kenal sangat berbeda, lintasan sejarah mereka sangat mirip. Tidak peduli apakah itu gereja di dunia ini atau gereja yang dia kenal darinya, dia berpikir bahwa agama itu sendiri adalah kaki tangan iblis, sumber kejahatan yang sebenarnya. Anda tidak berpikir menghukum mati seseorang hanya karena mereka berbeda bukan kejahatan. Menggunakan nama Tuhan untuk membunuh seseorang adalah semua jenis kesalahan. Tidak menyadari pemikiran Roland, Barov melanjutkan dengan pidatonya, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa para penyihir hanya dapat menemukan kedamaian sejati di Gunung Suci. Mereka tidak harus menderita keinginan yang tidak terkendali karena sihir mereka tidak memiliki efek samping. Tidak ada keraguan bahwa yang disebut Gunung Suci pasti tempat kelahiran kejahatan, sebuah pintu masuk ke neraka di bumi. Saya pikir hanya neraka yang tidak akan menghukum mereka yang telah jatuh ke dalam godaan iblis. Petik 2. The League of Elite Witches, siapa mereka? Apa hubungan mereka dengan Gunung Suci? Roland bertanya. Barov menjelaskan dengan wajah masam, di masa lalu, semuanya baik-baik saja karena para penyihir akan melarikan diri sebelum inkuisisi tiba dan hidup dalam pengasingan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, League of Elite Witches muncul dan membuat perbedaan. Mereka ingin mengumpulkan semua penyihir dan menemukan Gunung Suci. Untuk tujuan ini, Asosiasi Kerjasama Penyihir bahkan akan mengambil inisiatif untuk memikat orang lain agar menjadi penyihir. Pada tahun lalu, banyak bayi menghilang di pelabuhan Clearwater, dan rumornya adalah bahwa itu perbuatan mereka. Petik 2. Chapter 3. Roland menelan potongan terakhir telur goreng dari sarapannya, mengambil serbet dan menyeka mulutnya sebelum berkata, jadi Anda mengatakan bahwa Anda khawatir Asosiasi Kerjasama Penyihir akan mendengar berita bahwa penyihir itu tidak mati dan karenanya akan mencoba untuk menyelamatkannya. Seperti yang Yang Mulia katakan, Barov menginjak dengan marah saat dia berseru, jika tahanan itu mati, itu sudah cukup buruk, tapi sekarang dia masih hidup. Jika para penyihir itu bahkan cukup gila untuk mencuri bayi dengan kemungkinan mereka menjadi rekan masa depan, menurutmu seberapa jauh mereka akan pergi untuk seseorang yang telah menjadi antek iblis? Dengan betapa sembrono mereka berperilaku, mencoba menyelamatkan tidak akan mengejutkan. Roland bingung, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Mengapa asisten menteri dan komandan ksatria begitu takut pada penyihir? Wanita yang seharusnya digantung adalah seorang penyihir, bukan? Wanita yang begitu kurus seolah-olah dia akan jatuh saat angin bertiup. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, mengapa dia harus berdiri di sana dan menunggu kematian? Tidak, dia tidak akan. Menurut khotbah gereja, dia adalah penjelmaan iblis, untuk dieksekusi tanpa pengadilan. Bahkan tentara harus membayar harga yang mahal saat melawan penyihir. Namun, setan ini ditangkap oleh penduduk kota biasa di kota perbatasan ini, disiksa, bahkan dipasangi jerat, namun sampai sekarang mereka belum melihat jejak kekuatan yang seharusnya mengerikan itu. Bagaimana dia bisa tertangkap? Roland bertanya. Saya mendengar bahwa ketika tambang utara runtuh, untuk melarikan diri, dia mengungkap identitasnya sebagai penyihir dan kemudian ditangkap oleh penduduk desa yang marah. Barov menjawab. Roland berpikir ketika dia mendengarkan Barov, mengapa saya mendapat kesan bahwa ini terjadi sehari sebelum reinkarnasi saya? Bagaimana dia mengekspos dirinya sendiri? Pangeran bertanya dengan lantang. Saya
Saya tidak yakin, asisten menteri menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya sangat membingungkan, bisa jadi seseorang melihatnya menggunakan sihir. Roland mengerutkan kening saat dia bertanya, Anda tidak menyelidiki situasinya secara menyeluruh. Yang mulia, melanjutkan penambangan adalah prioritasnya, asisten menteri memprotes, pendapatan dari tambang besi itu menyumbang setengah dari produksi kota ini, dan para penjaga memastikan bahwa seseorang di tempat kejadian terbunuh oleh sihir. Sihir macam apa? Roland bertanya, tertarik. Kepala dan sebagian besar tubuh terbentang di tanah seolah-olah dilelehkan. Mayatnya seperti lilin yang habis, kata menteri dengan ekspresi jijik. Yang mulia, senang Anda tidak melihat pemandangan seperti itu. Roland mulai bermain dengan garpu perak sambil berpikir. Secara historis, sebagian besar korban perburuan penyihir inkuisisi tidak bersalah, alat bagi gereja untuk mempertahankan kendali atas penduduk atau kemungkinan bagi penduduk kota yang bodoh untuk melampiaskan amarah mereka. Tentu, sebagian kecil dari terdakwa menyebabkan kejatuhan mereka sendiri. Jenis orang yang berpakaian aneh sambil mencampurkan semua jenis bahan aneh, mengklaim bahwa mereka dapat memprediksi masa depan dan mengetahui kesimpulan dari hidup dan mati. Yang benar adalah orang-orang itu menemukan beberapa trik, seperti penggunaan reaksi kimia, tetapi kemudian mereka menggunakannya untuk mengklaim bahwa mereka telah mendapatkan kekuatan para dewa. Bagi mata modern, ini hanyalah beberapa trik kimia sederhana, tetapi di abad pertengahan, itu dapat dengan mudah disalahartikan sebagai fenomena luar biasa. Mengenai orang yang meleleh, hal pertama yang dipikirkan Roland adalah larutan asam. Tetapi akan merepotkan untuk mempersiapkan hal-hal semacam itu, dan Anda juga perlu merendam tubuh dengannya, tetapi itu tidak akan terlihat seperti lilin yang terbakar, karena untuk metode lain mereka tidak mungkin dilakukan. Lalu bagaimana dia melakukannya? Jika dia mengandalkan alkimia, dan itu jarang terjadi, mungkin. Roland berpikir sampai di sana dan kemudian berkata dengan nada tegas, bahwa aku menemuinya. Asisten menteri terkejut sesaat sebelum berkata, Tuan, Anda ingin melihat penyihir. Barov berdiri dengan panik, menjatuhkan cangkir dengan susu yang tidak diminumnya. Ya, ini adalah perintah. Roland berkata melihat ke belakang dan tersenyum pada asisten menteri, dia sekarang benar-benar berterima kasih atas gaya pangeran keempat yang tidak masuk akal. Roland pergi ke pintu tetapi tiba-tiba berhenti, bertanya, benar, saya harus bertanya, mengapa kita harus menggunakan tiang gantungan? Apa? Kata Barov. Roland mengulangi pertanyaannya, mengapa dia digantung? Bukankah penyihir harus dibakar di tiang pancang? Wajah Barov tampak bingung saat dia bertanya, bukankah itu benar? Tapi dia tidak takut dengan api. Penjara bawah tanahnya kecil, tanah tandus ini tidak mampu menampung terlalu banyak tahanan. Kebanyakan penjahat akan diadili setelah beberapa hari dan akan dibebaskan atau dibunuh. Selain Barov, pangeran memasuki ruang bawah tanah dengan komandan ksatria, sipir penjara, dan 2 penjaga. Penjara bawah tanah tersebut memiliki total 4 tingkat dan dindingnya dibangun dari balok granit keras. Ini adalah pertama kalinya Roland berada di tempat semacam ini dan dia mencatat semakin dalam dia, semakin sempit lorong itu. Jumlah sel juga berkurang. Dia pikir mereka mungkin menggali lubang dalam bentuk kerucut terbalik terlebih dahulu, dan kemudian membangun lapisan demi lapisan dari batu. Proyek kasar ini tentu saja tidak memiliki sistem drainase yang baik. Tanahnya basah dan kotoran berlumpur mengalir menuruni tangga, turun ke lantai terakhir. Jelas, penyihir itu ada di dasar Dungeon. Setiap lapisan yang mereka jatuhkan, bau busuk di udara menjadi lebih tebal. Yang mulia, Anda mengambil risiko terlalu banyak dengan melakukan ini, meskipun dia disegel dengan liontin retribusi Tuhan, itu tidak aman. Carter yang berbicara. Begitu dia tahu bahwa pangeran berencana mengunjungi penyihir itu, dia segera mengejar sang pangeran, menasihatinya di sepanjang jalan untuk berhenti melewatinya. Tapi itu semua sia-sia, bahkan mengulangi perintah langsung dari raja untuk tidak terlibat dalam situasi berbahaya apapun tidak berpengaruh. Jelas, dia bukan hanya wajah yang cantik, dia juga seorang yang suka mengobrol. Setelah mengalami ini selama beberapa waktu, Roland hanya berharap seseorang akan menjahit mulutnya. Anda harus terlihat jahat di mata sebelum Anda menghadapinya di medan perang dan berdiri dari ujung kaki sampai ujung kaki. Saya pikir Anda tahu itu. Dia berkata. Selain melawan kejahatan dengan keberanian, penting juga untuk menilai kemampuan seseorang dan bertindak sesuai perilaku sembrono tidak dianggap berani. Carter membantah. Maksudmu jika kamu bertemu musuh yang lebih lemah darimu, kamu memegang keadilan, tapi jika dia lebih kuat darimu, kamu akan menutup mata. Roland menantang. Tidak, yang mulia, maksud saya. Carter tergagap. Sebelumnya kamu sudah takut pada serangan penyihir, dan sekarang kamu bahkan takut melihat seorang gadis kecil, komandan ksatriaku memang menakutkan. Meskipun ksatria itu pembicara yang baik, dia tidak mahir dalam debat, bertemu dengan pembicara yang halus seperti Roland dia benar-benar kalah. Memanfaatkan upaya ini, kelompok itu mencapai dasar penjara bawah tanah. Lantai ini berkali-kali lebih kecil dari yang di atas, dengan total hanya 2 sel. Kepala penjara menyalakan obor di dinding dan saat kegelapan memudar, Roland melihat penyihir yang membungkuk di sudut selnya. Saat itu sudah akhir musim gugur dan suhu di dalam Dungeon cukup rendah untuk membuat orang melihat kabut putih saat mereka menarik napas. Dia mengenakan mantel bulu dengan lapisan sutra di dalamnya, jadi tidak terasa dingin, tetapi gadis itu hanya mengenakan linen kasar yang bahkan tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan tangan dan kaki mencuat dan membiru. Obor yang tiba-tiba menyala membuatnya ngeri dengan mata tertutup. Tapi segera, dia bisa membuka matanya dan menatap lurus ke arah mereka. Itu adalah sepasang mata biru pucat, seperti danau yang tenang sebelum hujan lebat. Tidak ada ketakutan di wajah penyihir dan Anda tidak bisa melihat kemarahan atau kebencian. Roland melihat sebuah penglihatan, seolah-olah apa yang dilihatnya di depannya bukanlah seorang gadis kecil yang lemah.
Sebaliknya, itu tampak seolah-olah dia berada di depan nyala api yang mengamuk. Dia tiba-tiba merasa bahwa cahaya obor dari dinding agak redup. Gadis itu berusaha berdiri sambil bersandar di dinding, dengan gerakan lambat seolah takut jatuh. Tapi pada akhirnya, dia akhirnya berdiri dan terlatih-tatih keluar dari sudut, membiarkan cahaya menutupi dirinya. Sudah merupakan gerakan yang sederhana, namun itu membuat anak buahnya menghirup udara dingin beberapa kali bahkan saat mereka mundur 2 langkah, hanya Komandan Integrity Knight yang bisa menahan dan berdiri di depan Roland. Siapa namamu? Roland bertanya pada penyihir itu dan menepuk bahu ksatria itu, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu gugup. Ana, jawabnya. Chapter 4. Pada akhirnya, apa yang terjadi saat tambang runtuh, bisakah kamu mengulanginya untukku selangkah demi selangkah? Roland bertanya. Ana mengangguk dan mulai menggambarkannya. Roland sedikit terkejut, dia mengharapkan dia untuk tetap diam atau dengan marah mengutuknya, tetapi sebaliknya dia hanya menjawab dengan, tanyakan apapun yang kamu inginkan, dan dengan patuh menceritakan kisahnya. Itu bukanlah cerita yang rumit, tapi tetap menyedihkan. Ayah Ana adalah seorang penambang dan ketika tambangnya runtuh, dia sedang bekerja. Segera setelah mereka mendapat berita tentang keruntuhan tersebut, Ana dan keluarga penambang lainnya pergi untuk membantu menyelamatkan orang yang mereka cintai. Tambang utara sebelumnya dikabarkan menjadi sarang monster bawah tanah dengan banyak cabang di jalan, membentang ke segala arah. Karena tim penyelamat tidak berada di bawah komando gabungan, maka para relawan berpisah setelah sampai di pintu masuk tambang sehingga ketika Ana menemukan ayahnya, hanya tetangganya, Susan dan Ansgar yang berada di sisinya. Ana telah menemukan bahwa kaki ayahnya hancur di bawah gerobak biji penuh dan dia tidak bisa bergerak, tetapi di sampingnya ada penambang lain yang menepuknya, mencari uang ayahnya. Saat penjara melihat mereka tiba, dia mengambil pik dan bergegas ke Ansgar dan menjatuhkannya ke tanah, tapi pada saat dia hendak menyerangnya, Ana membunuhnya lebih dulu. Tetangga Ana bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang masalah ini, dan dengan bantuan mereka Ana menyelamatkan ayahnya. Tetapi sebelum fajar, keesokan harinya, ayah Ana keluar dengan grupnya dan melaporkan kepada penjaga patroli bahwa putrinya adalah seorang penyihir. Mengapa? Roland, ketika dia mendengar sampai saat ini, tidak bisa tidak bertanya. Barov menghela nafas dan menjawab, mungkin agar dia bisa menerima hadiah emas. Penemuan dan pelaporan penyihir, bisa memberi Anda 25 bangsawan emas. Untuk seorang pria dengan kaki yang lumpuh, 25 bangsawan emas ini setara dengan apa yang dia dapat peroleh untuk setengah pekerjaan seumur hidup. Setelah hening beberapa saat, Roland bertanya, lawanmu adalah pria yang kuat dan dewasa, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Mendengar ini Ana tertawa, dan nyala obor bergetar, seperti ombak tinggi di permukaan danau yang sebelumnya tenang. Persis seperti yang kau pikirkan, aku menggunakan kekuatan iblis, kata Ana. Diam, penyihir keji, teriak sipir, tapi semua orang bisa mendengar suaranya bergetar. Benarkah itu? Aku ingin melihatnya. Pangeran keempat tidak tergerak oleh kejenakaan mereka saat dia berkata dengan tenang. Yang mulia, ini bukan bahan tertawaan. Komandan Knight menyela saat dia mengerutkan alisnya. Roland melangkah keluar dari balik perlindungan kesatrianya, selangkah demi selangkah bergerak mendekati sel saat dia berkata, setiap orang yang terlalu takut padanya bisa pergi, aku tidak memintamu untuk tinggal di sini. Jangan panik, dia memiliki liontin pembalasan Tuhan di lehernya. Teriak Barov dengan keras untuk menghibur semua orang, tetapi kemungkinan juga untuk meyakinkan dirinya sendiri, tidak peduli seberapa kuat iblis itu, dia tidak dapat mematahkan berkat Tuhan. Berdiri di depan jeruji penjara, Roland dan Ana berada dalam jarak dekat dan dia bisa dengan jelas melihat pipinya yang berdebu dan memar. Wajah lembutnya menunjukkan bahwa dia masih di bawah umur, tapi ekspresinya tidak menunjukkan kekanak-kanakan. Lebih dari itu, bahkan amarah pun sulit ditemukan. Itu adalah hal tidak harmonis yang hanya dilihat Roland di TV. Itu adalah wajah anak yatim piatu yang mengembara yang menderita karena kemiskinan, kelaparan, kedinginan, Tetapi tidak persis sama, biasanya di depan kamera anak-anak yang hilang selalu berdiri dengan tubuh tertunduk dan dipukuli, kepala mereka tertunduk. Tapi Ana tidak. Dari awal hingga sekarang, dia masih mencoba untuk berdiri tegak dengan tatapan sedikit terangkat, dengan tenang menatap mata pangeran. Dia tidak takut mati, Roland menyadari. Sebaliknya, dia menunggu kematian. Apakah ini pertama kalinya Anda melihat penyihir, tuanku? Rasa ingin tahu Anda mungkin membuat Anda terbunuh, kata Ana. Jika itu benar-benar kekuatan iblis, kamu sama sekali tidak akan berada dalam situasi saat ini, Roland menjawab, jika itu benar, bukan aku harus takut mati, tapi ayahmu. Api di penjara tiba-tiba menjadi gelap, dan ini jelas bukan ilusi, apa yang tampaknya seperti api yang ditekan segera ditinggalkan hanya dengan kelompok api yang rapat. Di belakang dirinya, Roland bisa mendengar suara napas dan doa yang cepat, serta suara teredam dari orang-orang yang panik tanpa sengaja terjatuh. Detak jantung Roland semakin cepat dan dia merasakan dirinya berada pada titik balik yang tidak biasa. Di satu sisi adalah dunia dengan akal sehat, yang sesuai dengan hukum dan konstanta yang dia tahu, tidak ada satu benang pun yang lepas, dan di sisi lain adalah dunia baru yang luar biasa, yang penuh dengan misteri dan yang tidak diketahui. Dan sekarang dia berdiri di depan dunia ini. Digantung di lehernya sebenarnya adalah liontin pembalasan Tuhan. Benar-benar liontin yang sederhana dan kasar, pikir Roland. Rantai besi merah dengan liontin berkilauan dan tembus cahaya, jika kedua tangannya tidak diborgol di belakang punggung penyihir itu, tidak bisakah dia menggunakan tarikan cepat untuk menghancurkan benda semacam ini? Roland melirik kerumunan di belakangnya, yang masih mengucapkan doa dengan panik. Dia dengan cepat meraih ke dalam sel, meraih liontin itu, dan dengan sedikit menarik rantai kalung itu putus dan kemudian jatuh putus. Gerakan itu bahkan mengejutkan Ana. Ayolah, Roland berbisik.
Apakah Anda pada akhirnya adalah pembohong, sejenis alkemis, atau apakah Anda benar-benar penyihir? Jika Anda sekarang mengeluarkan botol dan toples dan mulai meracik asam, saya akan kecewa, pikir Roland. Roland kemudian mendengar suara berderak, yang merupakan suara ekspansi termal uap air. Berkat kenaikan suhu yang dramatis, air di tanah di bawah mereka telah berubah menjadi uap. Roland melihat nyala api membara langsung dari kaki Anna, dan kemudian tanah tempat dia berdiri terbakar. Obor di belakang mereka meledak secara bersamaan, seolah-olah menerima oksigen murni, dalam semburan cahaya yang cemerlang. Untuk waktu yang singkat, seluruh sel seolah-olah berada di siang hari, dan semua ini disertai dengan jeritan ketakutan para penonton. Ketika penyihir itu bergerak maju, api yang mengelilinginya bergerak bersamanya. Saat dia sampai di tepi selnya, puluhan batang besi yang menyusun dinding menjadi pilar api. Roland terpaksa mundur, udara panas menggigit kulitnya, membuatnya merasa kesakitan. Hanya dalam beberapa saat, dia telah melarikan diri dari akhir musim gugur musim panas. Tidak, ini adalah jenis panas yang berbeda, ini hanya dihasilkan oleh api bersuhu tinggi dan bukan panas musim panas yang ambien penuh. Satu sisi tubuhnya menghadapi panas nyala api, dan di sisi berlawanan Roland merasakan hawa dingin. Dia bahkan bisa merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia benar-benar tidak takut api. Roland berpikir. Roland teringat kata-kata asisten menteri. Baru sekarang dia bisa benar-benar mengerti arti kalimat itu. Dia adalah apinya sendiri, dan bagaimana seseorang bisa takut pada diri sendiri. Segera, jeruji besi berubah dari merah tua menjadi kuning muda, dan itu mulai meleleh. Ini berarti bahwa mereka telah dipanaskan hingga lebih dari 1500 derajat Celcius, dan mencapai ini dalam kondisi tanpa ukuran isolasi, yang jauh di luar imajinasi Roland. Seperti yang lainnya, dia telah menjauh dari sel, dengan kuat menempelkan dirinya ke dinding yang paling jauh dari sel. Jika dia tidak melakukan ini, panas yang dihasilkan besi cair cukup untuk membunuhnya bahkan tanpa kontak langsung, tapi itu juga cukup untuk pakaian yang terbakar, seperti milik Anna, baju luar tahanannya telah terbakar menjadi abu dan tubuhnya sekarang dikelilingi oleh api yang berkobar. Roland tidak tahu berapa lama itu bertahan, tetapi pada akhirnya, apinya benar-benar memudar. Obor-obor itu diam-diam menyala di bagian dinding di sebelahnya, sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi pakaian Anna yang terbakar, udara panas, dan jeruji penjara yang terlihat seperti dibakar oleh kaki tangan iblis, semua ini memberitahu semua orang bahwa ini bukanlah ilusi. Selain Roland, hanya Komandan Knight yang masih berdiri. Yang lain roboh ke tanah, sipir sangat takut celananya berbau pesing. Anna sekarang berdiri telanjang di luar sel, belenggu lengannya telah hilang. Dia tidak menghalangi pandangan di tubuh telanjangnya, tangannya tergantung secara alami di sampingnya dan matanya yang biru seperti laut dikembalikan ke ketenangan dari sebelumnya. Sekarang saya telah memuaskan rasa ingin tahu Anda, Tuan, katanya, maukah Anda membunuh saya sekarang? Tidak, Roland melangkah maju dan membungkus tubuhnya dengan mantelnya dan berkata dengan nada seringan mungkin, Nona Anna, saya ingin mempekerjakan Anda. Chapter 5. Hukum kedua termodinamika, panas tidak pernah dapat berpindah dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih hangat tanpa beberapa perubahan lain, atau tidak mungkin untuk mengubah panas dari satu sumber menjadi pekerjaan yang berguna tanpa menyebabkan efek lain, dalam perubahan yang tidak dapat diubah atau spontan dari satu kesetimbangan keadaan satu sama lain entropi selalu meningkat. Roland dengan hati-hati menyalin hukum ini ke atas kertas, menulis dalam bahasa dunia ini. Sekilas, teks tersebut menyerupai cacing tanah yang bergerak. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana penduduk setempat bisa mempelajari begitu banyak karakter yang bervariasi dan rumit. Jika Anda bertanya kepadanya mana dari sekian banyak hukum fisika yang akan menyebabkan kebanyakan orang merasa tertekan, Roland akan memilih hukum kedua termodinamika. Ia memberitahu semua orang bahwa panas dunia ini akan selalu berpindah dari tinggi ke rendah, menggantikan kekacauan menjadi teratur, meningkatkan entropi. Akhirnya, semuanya akan berakhir dalam ketiadaan dan alam semesta akan menjadi sunyi senyap. Dan dunia ini telah melepaskan diri dari masalah entropi yang terus meningkat. Itu bisa membuat keajaiban dari ketiadaan, yang jauh lebih mengesankan daripada penemuan berteori dari mesin gerak abadi. Kekuatan jahat. Roland mencemooh dan berpikir dalam hati bahwa orang-orang di dunia ini tidak memahami sifat sebenarnya dari kekuatan ini, dan kekuatan itu begitu besar sehingga bahkan dapat mengubah seluruh alam semesta. Tentu saja, sebagai permulaan, dia hanya bisa mulai mengubah kota perbatasan kecil ini. Roland menyenandungkan sebuah lagu, merobek kertas yang telah ditulisnya dan melemparkannya ke perapian di mana kertas itu menjadi abu, merasakan kenikmatan saat keluar dari sangkar. Asisten menteri memandang dengan curiga pada tindakan pangeran keempat yang tidak dapat dijelaskan, tetapi untungnya bagi Roland, pangeran keempat yang lama selalu bertindak dengan cara ini. Pada akhirnya, Barov memutuskan bahwa tingkah aneh sang pangeran akan berlalu tanpa perlu dia repot-repot, dan dia dapat melihat bahwa sang pangeran sedang bersenang-senang. Pembunuhan sudah selesai, penyihir, digantung pada siang hari, lapor Barov kepada Roland. Bagus, apakah ada yang melihatnya? Roland berbicara sambil menulis, tidak masalah, semua yang dikutuk memakai kerudung. Untuk mencegah gereja suci dan asosiasi kerjasama penyihir mengetuk pintunya, Roland telah memerintahkan sipir penjara bawah tanah untuk menemukan seseorang dengan tubuh serupa di dalam penjahat hukuman mati dan membiarkan mereka menggantikan Anna di tiang gantungan. Selain komandan ksatria dan asisten menteri, semua orang yang bersamanya di Dungeon Husmani terdiri dari 20 bangsawan emas. Ini adalah rejeki nomplok yang sangat besar bagi mereka. Barov bahkan mengusulkan untuk membunuh semua saksi, atau mereka tidak akan pernah diam selamanya, tetapi Roland menolak ini. Dia tahu dia tidak dapat mencegah rahasia ini menyebar, tetapi ini tidak masalah karena dia sebenarnya ingin seseorang menyebarkan berita, tidak sekarang.
Dia akan berselisih dengan gereja cepat atau lambat, orang-orang idiot yang mempromosikan intoleransi yang menyebabkan pemborosan sumber daya. Di sisi lain, penyihir lain akan mendengar ada kota perbatasan di kerajaan tempat mereka bisa hidup bebas, dan bahkan bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Apa yang akan dipikirkan para penyihir ini? Tidak peduli berapa usia saat itu, bakat yang dimiliki adalah hal yang paling penting. Maka semuanya baik-baik saja, kata Roland. Poin berikutnya, untuk tarif, pajak, dan pengeluaran tahun ini, Anda sebelumnya memberi saya ringkasan singkat, biarkan saya melihatnya dengan benar. Selain itu, bengkel-bengkel di kota, tempat-tempat pembuatan barang besi, tekstil, tembikar dan semacamnya, Anda juga harus mencantumkan jumlah dan ukurannya. Petik 2. Aku butuh 3 hari untuk menyiapkan catatan ini, tapi, kata Barov saat dia mengangguk pertama kali, lalu berhenti dan tampak seperti dia tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Apa masalahnya? Roland bertanya. Dia sadar bahwa akhirnya, saatnya telah tiba di mana kemampuannya akan diuji. Kemarin semua yang telah dia lakukan dipertanyakan oleh asisten menteri karena keraguannya pada Roland. Bajingan akan selalu menjadi bajingan, tetapi memiliki karakter buruk tidak berarti mereka juga tidak punya otak. Membantu dan menyembunyikan penyihir, di mata asisten menteri, sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap dunia. Yang mulia, saya tidak mengerti. Barov berhenti sejenak saat dia bergumul dengan kata-katanya. Dulu, meskipun Anda membuat masalah, itu selalu lebih tidak berbahaya, tapi sekarang. Mengambil risiko yang signifikan hanya untuk menyelamatkan penyihir. Hukum untuk memburu mereka diproklamasikan oleh gereja, dan bahkan ayahmu, Yang Mulia Wimbledon III mendukungnya. Roland berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah Anda percaya bahwa kota perbatasan ini adalah tempat yang baik untuk tinggal? Ini. Barov tidak mengerti apa hubungannya pertanyaan ini dengan masalah tersebut, setelah beberapa waktu dia memberikan pendapatnya yang sebenarnya, tidak. Ini mengerikan, dibandingkan dengan Valencia, kota panen emas atau pelabuhan Clearwater, menurut Anda apa peluang saya untuk memenangkan hak atas tahta melawan saudara saya? Asisten menteri membuka mulutnya tetapi tidak menjawab. Hampir nol. Jadi saya hanya bisa memilih untuk berjalan di jalan lain, Roland melanjutkan saat dia menyaksikan tanpa ekspresi saat Barov mengambil satu langkah demi satu ke dalam perangkap yang dia buat. Jenis jalan yang bahkan akan membuat ayahku terkesan. Dia tidak menyatakan poin bahwa para penyihir pada dasarnya tidak jahat karena melakukan hal itu hanya akan sedikit berhasil. Barov telah menjadi asisten menteri keuangan selama 20 tahun dan dianggap sebagai politikus yang kompeten. Bagi politisi, keuntungan pribadi mereka biasanya lebih penting daripada hukum moral yang baik dan yang jahat. Juga mengambil jalur emosional tidak cocok untuknya. Ketika Roland mengingat tindakan pangeran sebelumnya, dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat dianggap sebagai orang yang lurus dan benar. Jadi dia memilih untuk bermain pada konflik abadi antara otoritas agama dan sekuler, karena kekuatan gereja suci yang berkembang menjadi duri yang konstan di sisi Wimbledon III. Gereja mengklaim bahwa dunia bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Paus adalah suara Tuhan. Jika orang-orang menemukan apa yang dia katakan bukan kebenaran, bahkan penuh kebohongan, dominasi gereja suci akan sangat terguncang. Dengan kalimat, penyihir itu tidak jahat, jadi saya ingin menyelamatkannya, akan sulit untuk meyakinkan asisten menteri, tetapi diganti dengan, dia bukan penyihir jahat, dan saya dapat menggunakan ini untuk menyerang gereja. Barov dapat dengan mudah dibujuk untuk menerima kesimpulan ini. Terlepas dari bagaimana wilayah saudara dan saudari saya berkembang, itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa semuanya akan berakhir dalam kepemilikan gereja. Mereka telah menginjak hak ilahi para raja, jika hanya Paus yang dapat dianggap sebagai penguasa yang sah, lalu apakah mereka penguasa sebenarnya dari negeri ini atau apakah kita? Roland berhenti sejenak untuk waktu yang tepat sebelum melanjutkan, bahkan ayahku harus menaruh harapannya padaku, seorang pemimpin yang tidak ditekan oleh gereja suci, seseorang yang memegang semua hak eksklusif seorang raja kerajaan, pilihannya akan sangat jelas. Petik 2. Mengubah musuh seluruh dunia menjadi hanya musuh gereja, lebih mudah diterima oleh banyak orang, belum lagi Barov, yang dirinya sendiri berdiri di sisi keluarga kerajaan. Dengan cara yang sama, jika dia menyadari kemampuan luar biasa yang mereka miliki, bahwa mereka dapat membuka cengkeraman gereja suci, perintah eksekusi tidak lebih dari lelucon kertas. Meskipun tidak ada kemungkinan untuk menjamin kesuksesan, bukan tidak mungkin juga. Apakah Anda pikir saya sepadan dengan risikonya? Roland menatap asisten menteri sambil mengucapkan kalimat ini berturut-turut, jangan goyah sekarang, Barov. Anda sudah menjadi asisten menteri selama 20 tahun, bukan? Jika aku bisa menjadi Wimbledon 4, kata asisten akan dihilangkan, atau lebih jauh lagi, sesuatu seperti menjadi tangan raja itu mungkin, Petik 2. Melihat punggung Barov yang pergi, Roland merasa lega. Sangat mudah untuk melihat bahwa dia tidak terlalu memikirkan janjinya, ini normal, bahkan Roland sendiri tidak percaya bahwa rencana yang baru-baru ini digores bersama, yang dibuat dari keangkuhan dapat terwujud. Tapi itu tidak penting, kuncinya adalah membiarkan Barov percaya bahwa dia benar-benar berpikir seperti itu. Putra bangsawan yang dilindungi hanya bisa memikirkan rencana sederhana, belum lagi pangeran keempat sangat membenci mentalitas gereja. Saat ini, cara untuk menarik lebih banyak penyihir juga diaspal. Adapun pikiran aslinya, bahkan jika Barov mengenal mereka, dia tidak akan bisa memahami mereka. Roland memanggil pelayan itu, telepon Nona Ana dan katakan padanya dia harus datang menemuiku. Roland dengan senang hati berpikir bahwa bisnis berikut akan menjadi yang terbaik. Chapter 6. Di taman kastil belakang berdiri sebuah pondok tunggal, dikelilingi pagar kayu. Pondok itu dibangun dari batu bata tanah liat dan tanahnya dipenuhi dengan loes, campuran pasir, lumpur dan tanah liat.
Ada juga kolam di depan pondok dengan keliling kira-kira 9,5 meter dan dengan kolam yang diisi dengan jumlah air sungai yang sesuai. Lingkungan ini tidak hanya sulit untuk dibakar tetapi juga memiliki rasa buatan tertentu, itu sepertinya diambil dari mimpi. Tumpukan di atas tanah adalah beberapa batang besi, ini berasal dari pandai besi dan ditempatkan di sana oleh Carter. Kolamnya sangat menawan, Roland langsung menyukai tempat ini, tetapi untuk laboratorium, tempat ini masih terlalu kasar. Roland menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa menggunakan beberapa bahan acak dan membuatnya menjadi lab yang sempurna tidak mungkin. Jika dia bisa menemukan tempat yang cocok di masa depan dan mengumpulkan semua sumber daya, dia akan meminta Barov untuk mulai menjadikannya bengkel. Memanggil Anna, yang telah beristirahat di pondok, Roland bertanya, apa kabar? Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Melihat Anna yang kebingungan yang muncul, Roland tersenyum. Penyihir yang dilihat Roland sekarang dan penyihir yang dilihatnya kemarin tampak seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Setelah pembersihan menyeluruh, rambut panjangnya yang kuning muda menutupi bahunya seperti syal dan memiliki kilau lembut dan berkilau. Meskipun kulitnya tidak terawat karena kehidupannya yang kasar sebagai orang biasa, masa mudanya dibuat untuk itu, dan debu tipis dari bintik-bintik yang ada di pangkal hidungnya menambahkan vitalitas muda pada wajahnya. Tubuhnya masih kurus dan sepertinya angin kencang bisa mendorongnya ke bawah, tapi pipinya dengan warna kemerahan dan memar serta bekas di lehernya sudah banyak memudar sejak kemarin. Roland curiga bahwa para penyihir menerima peningkatan kemampuan fisik selain sihir mereka. Setidaknya tingkat pemulihan Anna harus jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Awalnya, karena kamu mengalami begitu banyak hal buruk, kamu harus diizinkan untuk beristirahat beberapa hari, namun kebutuhan kita saat ini sangat mendesak, jadi aku akan memberi kompensasi nanti, kata Roland sebelum menyuruh gadis itu untuk berbalik. Sebuah lingkaran. Gaun ini, apakah pas? Anna sekarang mengenakan pakaian yang dia pilih dengan cermat dari berbagai gaya, semua untuk memuaskan selera cabulnya. Pakaian pelindung lengkap yang dikenakan oleh para pekerja besi terlalu tebal dan tidak cocok untuknya, sementara jubah yang dikenakan banyak penyihir dalam permainan tampak elegan dan berkelas, dalam kehidupan nyata mereka membatasi mobilitas pemakainya dan dengan cepat akan berubah menjadi abu. Untuk gaun maid, hei, apakah ada pakaian yang lebih bagus dari ini? Bahkan jika dunia ini tidak memiliki pakaian pelayan modern namun itu bukanlah masalah besar, pakaian pelayan biasa adalah dasar dari generasi selanjutnya. Maka Roland langsung mengambil satu set pakaian dari tir dan memotongnya sesuai ukuran Anna, memperpendek roknya, mengganti lengan panjang menjadi lengan pendek, membuat kerah leher bundar menjadi terlipat lalu mengikatnya menjadi busur, sehingga tercipta penyihir baru. Seragam. Ini dipadukan dengan topi penyihir disesuaikan, sepatu bot hitam siap pakai, serta jubah selutut dipesan. Dulu, Roland hanya bisa melihat jenis kostum ini di film, tapi saat ini, seseorang berdiri di depannya, terlihat sangat mirip penyihir dari pengetahuan bumi. Yang mulia, Anda, apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Anna bertanya. Anna benar-benar tidak bisa mengikuti ide pria hebat di depannya, dia merasa bahwa dia kehilangan kemampuannya untuk menilai situasi. Diseret keluar dari penjara bawah tanah dengan tas di atas kepalanya, dia yakin dia akan segera dibebaskan dari kehidupan terkutuknya. Tetapi setelah melepas tutup kepala, Anna mendapati dirinya tidak melihat tiang gantungan atau guilotin, tetapi sebuah ruangan yang megah. Kemudian sekelompok orang membanjiri, membuka baju dan memandikannya. Dari ketiak hingga jari kakinya, tidak ada yang tersisa tanpa polesan. Selanjutnya, itu adalah ruang ganti. Anna tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan semua gaun ini untuk melayani seseorang. Dia juga tidak pernah tahu bahwa pakaian sebenarnya bisa begitu nyaman, karena diletakkan dengan lembut di tubuhnya, mungkin untuk merasakan gesekan sekecil apapun. Akhirnya, seorang lelaki tua berjanggut putih telah memasuki ruangan, dan setelah dia memerintahkan semua orang untuk keluar, dia telah menempatkan kontrak di depannya. Pada saat ini Anna menyadari, pria yang mengatakan dia ingin mempekerjakannya di penjara bawah tanah sebenarnya adalah pangeran keempat kerajaan ini. Ketika dia mengatakan ingin mempekerjakannya, itu bukan lelucon. Kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jika dia bekerja untuk pangeran, dia akan dibayar raja emas setiap bulan. Tentu saja, Anna tahu apa artinya menerima kerajaan emas sebulan. Ayahnya, yang telah bekerja di tambang sepanjang hari, telah menetapkan gajinya berdasarkan jumlah biji yang dapat ditambangnya, tetapi tangkapan terbaik yang pernah dia miliki adalah hanya berharga 1 kerajaan perak. 100 bangsawan perak dapat diubah menjadi raja emas, dan bahkan ini tergantung pada kemurnian bangsawan perak. Jadi, tugasnya menemani pangeran saat tidur. Ketika dia sedang mandi, Anna telah mendengar para pelayan berbisik, tetapi dia tidak berpikir dia sebanding dengan harga ini. Dengan darahnya yang tercemar setan, dia adalah orang yang penuh dengan kekotoran. Setelah dia terungkap semua orang tahu identitas aslinya, bahkan jika keingintahuan pangeran sangat kuat, bahkan jika dia tidak takut pada iblis, dia tidak perlu membayarnya sama sekali. Namun malam itu, tidak ada yang datang, dan dia tertidur dengan nyenyak. Itu adalah tempat tidur terlembut yang pernah ditiduri Anna, jadi dia hanya berbaring dan segera tertidur. Keesokan harinya ketika dia membuka matanya hari sudah siang, makan siang sudah disajikan di kamarnya, roti dengan keju dan daging diantar. Sebelumnya, dia jelas siap untuk mati. Dia bahkan telah memutuskan untuk rela menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosanya. Itu adalah pemikiran aslinya, tetapi setelah mencicipi makanan mewah, Anna tidak dapat menahannya, air mata mulai mengalir. Saus dan bumbu bercampur di dalam mulutnya, sedikit rasa pedas yang bercampur dengan rasa manis, menyerang, berulang kali, lidahnya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dunia sedikit lebih cerah. Anna merasa jika dia bisa makan makanan ini setiap hari, bahkan jika iblis menyerang tubuhnya, dia akan memiliki lebih banyak keberanian untuk melawan, bukan? Sekarang berdiri di taman yang menyerupai kuil tua ini, tidak seperti sel penjaranya, Anna diam-diam mengambil keputusan.
Karena pihak lain membutuhkannya, jadi apakah itu akan mengenakan pakaian aneh, atau bahkan menggunakan kekuatan iblis yang luar biasa, dia bersedia untuk mencobanya. Jadi dia mengulangi pertanyaannya, tetapi kali ini, dia tidak ragu-ragu. Yang mulia, untuk apa Anda membutuhkan saya? Saat ini, aku ingin kamu belajar mengendalikan kekuatanmu sendiri, mencobanya berulang kali sampai kamu dapat mengirimkan api dan menerimanya kembali dengan bebas. Maksudmu iblis? Tidak, tidak, Nona Ana, Roland menyela, ini adalah kekuatanmu. Penyihir itu berkedip dengan matanya yang biru besar dan indah. Kebanyakan orang di dunia memiliki kesalahpahaman bahwa kekuatan para penyihir adalah milik iblis, bahwa mereka sangat jahat, padahal, pada kenyataannya, mereka salah. Roland membungkukkan tubuhnya dan menatap matanya dengan matanya sendiri. Tingkat yang sama, tapi kamu sudah tahu itu, kan? Roland ingat tawa Ana di penjara bawah tanah. Akankah orang yang merasa dirinya jahat akan tertawa dengan ejekan diri seperti itu? Aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menyakiti orang lain, gumamnya, kecuali untuk penjara itu. Pembelaan diri bukanlah dosa, Anda melakukan hal yang benar. Orang-orang takut padamu karena mereka tidak mengerti kamu, mereka hanya tahu bahwa dengan melatih para penyihir bisa menjadi pejuang yang kuat, tapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi penyihir. Kekuatan yang tidak diketahui selalu menakutkan. Petik 2. Kamu tidak takut, kata Ana. Karena aku tahu kekuatanmu adalah milikmu, Roland tertawa, tetapi jika perampok itu memiliki kekuatan yang luar biasa, aku tidak akan dengan tenang berdiri di depannya. Baiklah, mari kita mulai, katanya. Chapter 7. Api naik dari bawah kakinya tapi segera menghilang. Ini sudah percobaannya yang ke-23. Dan dia gagal lagi. Di dahi Ana butiran keringat terus muncul, tapi dia hanya menggunakan punggung tangannya untuk menyapu mereka, dan suara berderak dari api yang membara segera terdengar lagi. Tanpa berhenti untuk beristirahat, akhir dari suatu rutinitas diikuti dengan dimulainya rutinitas berikutnya. Seragam penyihir itu tergeletak di samping, terlipat rapi. Jika Ana tidak bersikeras melakukannya, seragam barunya pasti sudah terbakar menjadi abu. Untungnya, dengan identitas Roland sebagai pangeran keempat, mendapatkan beberapa jubah cadangan untuk dia gunakan tidaklah sulit. Dia meminta pembantunya, Tir, mengirimkan seember jubah lengkap, dikumpulkan oleh para pelayan untuk digunakan Ana. Latihan ke-24 akhirnya efektif, nyala api tidak lagi naik dari kakinya. Sebaliknya, itu muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menggerakkan lengannya, untuk mencoba dan membuat nyala api sampai ke ujung jarinya, tetapi nyala api tiba-tiba bergetar 2 kali dan mengangkat lengannya untuk membakar lengan bajunya, bahkan menyebar dari lengan baju untuk menelan seluruh jubahnya. Ana memadamkan api tetapi jubahnya sudah benar-benar terbakar, jadi dia berbalik ke ember dan mengambil yang baru. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, tetapi kapanpun itu terjadi Roland akan berpaling, sehingga matanya menatap ke tempat lain, bahkan jika Ana sendiri tidak mempedulikannya. Faktanya, jika bukan karena keberatan kuat Roland, dia mungkin akan melepas semua pakaiannya dan berlatih dalam keadaan telanjang, di siang bolong. Tetapi bahkan jika Roland ingin mendapatkan pandangan yang baik dari sosok hebatnya seperti itu, dia tidak akan bisa bekerja dengan tenang dengan seorang gadis telanjang, terutama ketika gadis itu berubah menjadi api dan tubuhnya memancarkan pesona yang sama sekali berbeda. Roland menggelengkan kepalanya, meninggalkan pikiran kotornya. Untuk saat ini, sepertinya tidak mudah untuk menguasai kekuatan sihir. Tujuan sebenarnya yang dia tetapkan untuk Ana adalah bahwa dia harus mengendalikan nyala api sedemikian rupa sehingga dia bisa melepaskan apinya dari telapak tangan atau jari-jarinya tanpa merusak pakaiannya sendiri. Namun, dia juga ingin api memiliki suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan batang besi yang ada di halaman. Setelah usaha Ana yang ke-30 gagal tetapi sebelum dia bisa membuat yang berikutnya Roland menghentikannya dan menyuruhnya istirahat. Ana memandangnya dengan kaget tetapi dia tidak memberikan tanggapan lain. Roland harus berjalan, dia bahkan harus menarik tangan gadis itu, membawanya ke kursi dan memaksanya untuk duduk. Kamu lelah, ketika Anda lelah Anda harus istirahat. Jangan terlalu sabar, kita masih punya waktu. Dia membantunya menyeka keringat di dahinya yang lembab dan berkata, mari kita minum teh sore. Roland tahu bahwa bangsawan kerajaan Gristle tidak memiliki kebiasaan minum teh sore hari dan produktivitas dunia ini sangat buruk, bagi orang biasa sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mencicipi makanan yang begitu lembut. Orang-orang di dunia ini tidak terbiasa dengan makan 3 kali sehari, apalagi makan keempat. Sedangkan untuk putra bangsawan, mereka biasanya berkumpul bersama sekitar waktu ini untuk bersenang-senang di bar atau kasino. Pangeran sendiri harus mengambil alih sementara pelayan dan memasak jika dia ingin membuat kebiasaan di sini karena mereka tidak terbiasa dengannya. Karena dia harus menyiapkan beberapa minuman ringan dan mereka tidak memiliki teh, dia terpaksa mengganti ale, akan penting untuk mendapatkan teh di masa depan. Jadi di taman belakang kastil, di pondok kayu, pesta teh sore pertama kerajaan Gristle diadakan. Ana memandangi hidangan camilan yang sangat enak, tidak mempercayai matanya. Sejak kapan sesuatu untuk dimakan terlihat begitu enak? Meskipun dia tidak tahu nama spesifik dari kue yang dia makan, warnanya putih bersih, dan kumpulan buah merah cerah bisa membuat orang merasa nafsu makannya meningkat. Terutama melihat tepi kue yang didekorasi dengan pola yang indah, semua ini memaksanya untuk mengubah pandangan dunianya sekali lagi. Roland dengan bangga mengamati ekspresi bingung Ana, dia tampak seperti orang desa, tapi juga sedikit ketakutan. Meskipun stroberi pada kue krim direndam dengan gula dan bahkan tidak terasa segar, tidak ada yang tersisa dari kuenya. Roland menemukan bahwa menghargai wajah penyihir saat dia makan lebih memuaskan daripada melakukannya sendiri. Roland memperhatikan Ana, yang dengan hati-hati memasukkan kue ke dalam mulutnya, mata birunya hampir mengeluarkan sinar cahaya, dan rambutnya berayun lembut tertiup angin.
Melihat semua ini, hatinya tiba-tiba hampir meledak dan dia berpikir, tidak baik memasak yang lebih buruk. Nah, pengembangan perasaan serta bakat juga sangat penting. Menonton Ana sambil berlatih dan menemaninya menikmati teh sore menjadi keseharian Roland, tidak menunjukkan ketertarikan pada urusan pemerintahan. Barov membantunya untuk menjaga agar semuanya jelas dan teratur. 3 hari kemudian, Barov menyampaikan informasi industri kota perbatasan yang dia minta ke kantor Roland. Ini adalah momen yang benar-benar luar biasa, mantan pangeran keempat sebenarnya tidak pernah memiliki kesabaran untuk melihat tumpukan laporan yang begitu rumit. Faktanya, bahkan sekarang dia tidak memilikinya. Roland hanya perlu membaca 2 baris teks sampai dia mulai merasa pusing, dan dia langsung berkata kepada Barov, kamu akan membacakannya untukku. Dia menghabiskan 1 jam mendengarkan Barov sampai dia menemukan kesalahan, mengapa pajak musim dingin tahunan dan pendapatan perdagangan kota perbatasan nol. Karena suhu musim dingin yang rendah, penurunan panen dapat dipahami, tetapi apa artinya langsung kembali ke nol? Apakah masyarakat setempat memiliki kebiasaan hibernasi? Barov terbatuk, Tuan, apakah Anda lupa? Pada bulan-bulan musim dingin ini adalah waktu, bulan setan, kota tidak memiliki kemampuan untuk menjaga perbatasannya, semua penduduk harus mengungsi ke benteng Longsong. Tapi yakinlah, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Bulan para iblis, Roland sepertinya ingat pernah mendengar kalimat itu sebelumnya. Dia tidak menganggap serius hantu dan legenda penyihir jahat, dia menganggapnya sebagai bagian dari omong kosong dunia yang tidak beradab ini. Tapi sekarang tampaknya monster itu bukan fantasi karena para penyihir benar-benar ada. Lalu, bagaimana dengan legenda terkenal lainnya seperti hantu? Ketika dia mendapatkan pendidikannya sebagai seorang bangsawan, tutor sejarahnya telah menjelaskan bulan setan secara rinci. Setiap musim dingin, setelah salju pertama turun dan matahari telah menghilang di balik pegunungan, kegelapan pekat tanpa cahaya akan turun. Pada saat itu gerbang neraka akan terbuka. Roh-roh jahat dari neraka akan merusak makhluk hidup dan mengubahnya menjadi budak iblis. Beberapa hewan akan berubah menjadi binatang iblis yang kuat dengan hanya satu tujuan, untuk menyerang manusia. Kebanyakan penyihir lahir di musim ini, dan kekuatan mereka akan jauh lebih kuat dari biasanya karenanya. Pernahkah kamu melihat mereka? Gerbang neraka, tanya Roland. Yang mulia, bagaimana orang biasa bisa melihat mereka? Barov menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, jangan katakan omong kosong, gunung tempat mereka berasal tidak bisa ditaklukkan, bahkan berada di dekat gunung Anda akan terkena racun busuk, pertama sakit kepala ringan, dan kemudian dalam kasus yang parah bahkan kehilangan akal sehatmu. Kecuali apa? Kecuali orang yang melakukannya adalah penyihir. Hanya penyihir yang bisa pergi dan melihat gerbang neraka karena mereka telah jatuh dari kasih karunia dan menjadi kaki tangan iblis. Secara alami mereka tidak perlu takut akan sentuhan kejahatan. Menyebut penyihir, Barov melirik ke arah taman. Monster iblis, apakah kamu pernah melihatnya? Roland mengetuk meja untuk menarik kembali perhatian asisten menteri. Yah, saya belum melihat mereka. Seperti yang mulia, ini pertama kalinya saya datang ke perbatasan kerajaan. Di tengah negara, di kastil, hanya sedikit orang yang akan bertemu dengan iblis yang sebenarnya. Jika dia perlu mengungsi setahun sekali bagaimana dia bisa mengembangkan tempat ini? Dia awalnya mengira bahwa kota perbatasan adalah tanah tandus, tetapi masih memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi sekarang tampak seperti mimpi. Saat kita melawan monster iblis di Longsong Stronghold, ketika mereka tidak terkalahkan dan ketika mereka bisa dibunuh, lalu mengapa kita tidak bisa mengalahkan mereka di kota perbatasan ini juga? Benteng Longsong memiliki tembok yang tinggi. Juga, pasukan elit Dukerian ditempatkan di sana. Memang tidak seperti kota perbatasan ini, tempat kecil ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan itu, jelas Barov, dari awal, pendirian kota perbatasan itu untuk memberikan peringatan dini kepada benteng pertahanan. Oleh karena itu, kota itu terletak di antara lereng Gunung Utara dan Sungai Chishui. Jadi, kotanya hanyalah umpan meriam untuk menghadang musuh. Satu-satunya jalan yang bisa mereka lintasi, Roland tertawa muram saat mendengar ini. Chapter 8. Jika Roland ingin mengembangkan wilayahnya dengan baik, dia harus membangun akar yang kuat di tempat ini. Meskipun tanah ini adalah tanah tandus, ia dapat dengan mudah direklamasi. Ketika wilayahnya terlalu kecil, ia dapat diperluas keluar, tetapi semua pembicaraan tidak ada gunanya jika orang-orang tidak mau tinggal. Jika mereka bisa dipaksa untuk meninggalkan sebidang tanah kapan saja, lalu siapa yang mau membelinya? Siapa yang ingin meningkatkan produksinya? Setelah asisten menteri pergi, Roland memanggil Komandan Knight Carter dan memerintahkan, kumpulkan anak buahmu, pergi dan temukan beberapa penjaga, pemburu dan petani lokal, mereka pasti telah tinggal di sini selama lebih dari 5 tahun, dan mengalami bulan iblis. Jika ada seseorang yang bisa melawan akan lebih baik. Setelah Knight itu memberi hormat dan pergi, Roland mengusap dahinya, terus melihat data yang dikumpulkan oleh asisten menteri. Ekspor utama kota perbatasan itu dari pertambangan dan perburuan, dan sebagian besar impornya adalah barang-barang makanan. Semuanya akan diangkut melalui benteng Longsong atau langsung melalui Sungai Chishui di kota Willow. Ekspor pertambangan mengandung semua jenis mineral, seperti besi, tembaga, sulfur, kristal batuan, rubi, safir. Ini sepenuhnya bertentangan dengan konsep mineral ikutan. Dia memikirkan apa yang Ana katakan kepadanya, bahwa tambang utara telah dikabarkan sebagai sarang bawah tanah yang tidak diketahui, sampai sekarang tidak ada dasar yang terbukti ke tambang dan juga tidak diketahui berapa banyak garpu yang dimiliki tambang. Mineral yang diekspor oleh kota tidak dibayar dengan bangsawan emas kerajaan, sebaliknya mereka dibayar dengan bahan makanan yang tiba. Masuk akal bahwa, karena permata dapat dianggap sebagai kemewahan dengan harga tinggi, bahwa dalam 5 tahun terakhir ini kota perbatasan dapat menyimpan surplus biji-bijian, tetapi pada akhirnya tidak ada surplus.
Dengan kata lain, hasil tahunan pertambangan di kota perbatasan itu hanya cukup untuk jatah 2.000 orang per tahun. Sebelum pangeran tiba di sini, kota perbatasan diperintah oleh adipati yang juga bertanggung jawab atas benteng Longsong, dan dia telah mengatur pengaturan ini. Dalam sudut pandangnya, dia bisa menghemat makanan dan memiliki peringatan untuk monster. Perdagangan bulu adalah bagian dari hasil milik penduduk setempat. Mereka berkelana ke hutan sebelah barat, berburu beberapa burung dan hewan lainnya, mungkin menjualnya ke benteng Longsong, atau ke penduduk kota kecil Willowleaf. Karena itu, tidak ada transaksi yang dilakukan di kota perbatasan sehingga tidak ada pajak yang dapat dikumpulkan. Roland berpikir, sejak dia datang, tidak bisa terus seperti ini, mineral tidak bisa lagi dibayar dengan makanan. Sungai Chishui mengalir melalui seluruh kerajaan, dan lalu lintas tidak terhalang. Ada jalur transportasi, bahkan jika kami tidak lagi membeli makanan dari benteng Longsong, masih ada tempat lain untuk menyediakannya. Ini semua dibangun dengan premis bahwa dia bisa tinggal di sini di kota perbatasan, menghalangi monster-monster sialan itu. Carter bekerja dengan cepat, keesokan harinya dia telah menemukan 2 penjaga lokal dan seorang pemburu dan melaporkan, kedua orang ini dari patroli kota, setiap tahun mereka bertanggung jawab untuk menyalakan suar. Pemburu itu berkata bahwa dia dan iblis telah berpapasan, dia kembali dengan kepala binatang iblis, yang dia potong dengan tangannya sendiri. Ketiga orang itu membungkuk secara bersamaan. Roland mengangguk, mengizinkan mereka berdiri, salah satu dari mereka melangkah maju untuk berbicara. Yang mulia, pangeran yang terhormat, yang mulia, penjaga pertama yang dipanggil, terlalu gugup bahkan untuk berbicara dengan jelas, Brian dan saya adalah orang-orangnya. Ketika salju mulai turun, kami akan pergi ke kemiringan utara dari area pertambangan, ke Menara Beacon. Di sanalah kemungkinan pertama. Itu adalah poin pertama untuk melihat gerakan iblis, jika mereka menyeberang dalam jumlah besar. Kita akan menyembunyikan diri kita di hutan. Menyalakan api, dari masa kanak-kanak. Jalan tempat kita akan mundur dan perahu disiapkan sebelumnya. Lalu kita pergi. Petik 2. Karena kalian berdua bersama, biarkan pasanganmu menjawabnya. Roland menutupi wajahnya untuk menyembunyikan ketidaksetujuannya. Binatang iblis, bisakah mereka dibunuh? Petik 2. Penjaga lainnya juga sangat gugup, tapi setidaknya dia tidak tergagap. Yang mulia, seharusnya begitu. Mereka hanyalah hewan biasa di hutan, tetapi melalui pengaruh racun jahat mereka menjadi gila dan buas, tetapi mereka masih bisa dibunuh. Setiap bulan iblis di masa lalu, benteng Longsong akan mengirim kavaleri, membersihkan tanah dari benteng ke kota perbatasan dari sisa-sisa monster iblis. Petik 2. Bulan iblis berlangsung berapa lama? Roland bertanya. Biasanya 2-3 bulan. Itu tergantung matahari, kata Brian. Tergantung matahari, Roland bertanya dengan ragu. Ya, penjaga itu menjelaskan, yang mulia datang ke kota ini belum lama ini, jadi Anda tidak tahu. Di kota perbatasan ini, begitu salju mulai turun, ia tidak akan berhenti, sampai matahari bersinar kembali, maka saljunya akan hilang. Jadi, salju menunjukkan akhir dari bulan iblis. Roland ingat bahwa setidaknya di Grey Castle tidak seperti ini, pada dasarnya keesokan harinya salju akan berakhir, juga matahari akan tampak berbeda. Persis seperti ini, waktu terlama yang saya alami bulan iblis adalah 2 tahun lalu, yang berlangsung hampir 4 bulan, banyak orang kelaparan. Mengapa, tidak seharusnya cadangan biji-bijian di benteng Longsong cukup besar untuk mendukung kota? Roland bertanya. Wajah Brian menjadi sedikit marah, sudah cukup. Tetapi Reynold, administrator kota yang bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal seperti itu menyatakan bahwa jumlah biji dan mineral yang ditambang hanya cukup untuk membeli makanan selama 3 bulan. Untuk bulan keempat kami harus mengirimkan pengiriman biji baru. Tapi bulan iblis belum berakhir, kami tidak bisa meninggalkan benteng. Jadi itulah yang terjadi, aku mengerti. Mereka hanya mengasingkan orang-orang bodoh. Jika benteng Longsong memperlakukan orang-orang yang tinggal di perbatasan dengan kehangatan seperti ini seperti angin musim semi, para penjaga perbatasan kemungkinan besar ingin tinggal dan tidak pergi, tetapi pada saat ini tampaknya kelompok orang di belakang benteng Longsong tidak jenis yang baik hati. Roland memberi isyarat kepada orang terakhir untuk menjawab, sambil memasukkan nama administrator ke dalam hatinya. Orang ketiga tampak gagah berani dan kuat, dengan tinggi lebih dari 6 kaki membuat Roland merasakan tekanan yang luar biasa. Untungnya, dia maju dengan lututnya. Kamu bilang kamu membunuh binatang itu. Ya, Tuan, suaranya rendah dan parau, spesies babi hutan dan spesies serigala. Jenis, Roland mengulangi, apa maksudmu? Ini adalah nama binatang iblis itu, yang mulia. Semakin ganas variasi hewan sebelumnya, semakin sulit untuk menangani variasi setelahnya. Dan mereka akan menekankan keunggulan tubuh. Babi hutan, bulu punggungnya akan menjadi sangat keras, bahkan dalam jarak 50 yard akan sulit untuk melukainya dengan panah otomatis. Spesies serigala menjadi lebih licik, kecepatan larinya menjadi luar biasa. Untuk membunuhnya, Anda perlu mengatur jebakan terlebih dahulu. Lebih kuat akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat bahkan lebih cepat. Roland mengangguk ketika dia mendengar ini, tapi mereka tetaplah binatang. Memang, tapi mereka bukan jenis musuh yang paling mengerikan, kata pemburu itu sampai di sini dan kemudian dia harus menelan ludahnya, sebelum dia bisa berbicara lebih jauh, yang terburuk adalah spesies campuran. Mereka adalah iblis yang berinkarnasi, hanya neraka yang mampu menciptakan monster yang begitu mengerikan. Saya telah melihat bibrida. Itu tidak hanya memiliki anggota tubuh yang kuat seperti binatang, tetapi di punggungnya bahkan ada sepasang sayap besar, memungkinkannya terbang jarak pendek. Dan dia selalu tahu di mana saya berada, tidak peduli seberapa keras saya berusaha untuk bersembunyi, dia selalu bisa mendeteksi saya. Itu tidak berburu mangsanya, yang mulia, itu hanya menggoda mangsanya.
Pemburu Liehu mengangkat pakaiannya, menunjukkan bekas luka besar yang memanjang dari perut ke dadanya saat dia berkata, saya kehilangan kesadaran dan jatuh ke sungai Chishui, saya beruntung bisa bertahan hidup. Monster seperti itu ada, Roland merasa bahwa dunia menjadi semakin seperti fantasi, tembok yang kuat dapat memblokir semua jenis binatang iblis biasa, tetapi jika mereka bisa terbang apa yang harus dia lakukan? Spesies campuran pasti sangat langka, kan? Chapter 9. Tidak banyak, Yang Mulia, jawab pemburu itu. Selama setiap bulan iblis hanya akan muncul 2 hingga 3 spesies iblis campuran, jika tidak, benteng Longsong akan berada dalam masalah besar. Nah, Anda tampaknya sangat jeli. Roland memerintahkan pria itu untuk berdiri dan bertanya, siapa nama Anda? Anda tidak terlihat seperti pria dari kerajaan Grey Castle saya. Separuh dari garis keturunan saya berasal dari klan Mojin, penduduk kota memanggil saya kapak besi. Klan Mojin, orang-orang dari kerajaan Samin, yang terletak di barat daya tanah tandus, dikatakan bahwa mereka adalah keturunan raksasa. Roland mencari di dalam otaknya untuk setiap kenangan yang berhubungan dengan klan Mojin dan menyadari bahwa kapak besi tidak menggunakan nama yang dipanggil oleh klannya, melainkan menggunakan nama yang diberikan oleh orang-orang di kota perbatasan, dan tampaknya dia tidak ingin memiliki hubungan dengan kerajaan Samin. Adapun mengapa? Karena jelas dia berasal dari perbatasan barat daya dari tanah terpencil, dia memperkirakan ada serangkaian cerita sedih yang terlibat. Tetapi untuk saat ini cerita-cerita itu tidak penting, semua orang diterima di border town, apapun latar belakangnya. Roland bertepuk tangan, bukan itu alasanku memintamu berada di sini, Carter, berikan mereka masing-masing 10 bangsawan perak, lalu mereka bisa pergi. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Yang Mulia, kata ketiganya serempak. Setelah itu orang-orang dibawa pergi oleh Carter. Setelah menyelesaikan tugasnya, Carter kembali sekali lagi dan bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada mereka? Apakah Anda ingin tetap di sini? Roland tidak mengungkapkan pendapat apapun dan malah bertanya, bagaimana menurutmu? Masalah ini tidak perlu dipertanyakan lagi, Yang Mulia. Satria itu berkata dengan keras, menurut pernyataan dari pemburu, bahkan seekor beruang iblis liar pun akan sulit untuk diatasi. Di luar jarak 50 yard, tembakan dengan busur silang tidak akan berpengaruh, kita harus menunggu sampai mendekati 40 yard, atau bahkan sampai 30 yard sebelum melakukan tembakan, hanya tentara elit kita yang bisa melakukannya. Ditambah iblis terlalu banyak, dan kita tidak bisa mengandalkan tembok yang kuat, hanya berdiri berdampingan dengan penjaga lokal untuk menghentikan mereka. Saya takut korbannya akan melebihi pencapaian, kekalahan kita akan terjamin. Kamu sudah melihat apa yang bisa dilakukan penyihir, jadi kenapa kamu tidak bisa berpikir positif? Roland menghela napas. Ini, para penyihir itu jahat, tapi Nona tidak terlihat begitu, sebagai komandan ksatria, aku harus mencari kebenaran dengan mencari fakta. Jika saya memberi Anda tembok kota, apakah menurut Anda itu mungkin? Apa? Untuk sesaat Carter curiga bahwa dia salah dengar. Jika aku memberimu tembok, di antara lereng utara gunung dan sungai Chishui, Roland menekankan setiap kata yang dia ucapkan, meskipun itu tidak akan seperti tembok besar dari Grey Castle, tetapi untuk menghentikan hewan, mereka seharusnya tetap seperti itu. Sudah bisa. Tuan, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Satria tidak tahu apakah harus marah atau tertawa, bahkan omong kosongmu harus memiliki batas, jika kamu tidak berhenti, kamu harus memaafkan kurangnya sopan santunku. Kita masih punya 3 bulan, bukan? Aku melihat catatan masa lalu, salju pertama biasanya turun di sini pada akhir bulan kedua dari sekarang. Sekalipun kita punya waktu 3 tahun itu tidak akan cukup. Membangun tembok akan membutuhkan banyak pekerja. Untuk memasang fondasi mereka harus memampatkan bumi dan setiap 1 atau 2 kaki harus diperkuat, jika tidak maka akan beresiko tinggi. Runtuh. Ini akan menjadi yang paling sederhana dari dinding tanah. Carter menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Dinding bata dan batu bahkan lebih sulit untuk dibangun dan akan membutuhkan ratusan tukang yang pertama-tama harus memotong batu atau memanggang tanah liat menjadi batu bata. Setelah itu mereka perlu membangunnya blok demi blok. Yang Mulia, semua tembok dibangun dengan cara ini, tanpa kecuali. Sebuah kota yang dibangun dalam waktu siang dan malam, itu hanya barang-barang legenda. Roland menunjukkan bahwa dia sudah cukup mendengar, begitu. Kamu tidak perlu terlalu marah, jika tidak ada tembok yang dapat diandalkan, aku akan mengungsi bersamamu ke benteng Longsong. Aku tidak akan menyerahkan nyawaku dalam tempat ini. Satria itu berlutut, aku akan melindungimu. Setelah itu di taman kastil yang indah, Roland menggigit bir pahitnya. Melihat Ana yang sedang asyik makan kue krim, suasana hatinya mulai pulih. Dia telah memutuskan untuk menghentikan binatang iblis di kota perbatasan, bergabung dengan tentara elit dengan penjaga kota, dia juga akan intensif bertani dengan memperluas area yang dipatroli oleh para penjaga. Jika dia ingin membangun tembok yang menghubungkan lereng utara gunung dan sungai Chishui dalam waktu 3 bulan, dia harus menggunakan teknologi yang tepat dari zaman modern. Ini tidak terjadi ketika Roland tiba-tiba memikirkan hal ini, sebelumnya dia telah memeriksa tepi kota perbatasan, meskipun dia tidak pergi secara pribadi, dalam ingatannya tetap ada gambaran yang jelas, lereng utara gunung dan sungai Chishui hanya dipisahkan sejauh 600 yard pada titik terdekatnya, itu adalah penghambat alami. Dan karena penambangan sepanjang tahun di tambang utara, itu dikelilingi oleh kerikil batu yang ditambang dari gua. Sisa kerikil ini berwarna abu-abu, mengandung banyak kalsium karbonat, yang dapat digunakan sebagai batu kapur setelah digiling. Dengan batu kapur dia punya solusinya, itu akan sama dengan semen. Ya, ini akan mengubah sejarah umat manusia, untuk dapat membangun dengan bahan pengerasan air, dengan bahan baku yang mudah diperoleh, yang sederhana untuk disiapkan, benar-benar termasuk salah satu alat yang paling efisien untuk mengolah ladang.
Roland memperkirakan waktu yang dibutuhkan, bahkan jika dia akan menerapkan teknologi baru, bahkan dengan semen dia tidak yakin apakah itu mungkin, jumlah semen yang sebenarnya mereka butuhkan terlalu besar, dia tidak yakin apakah mereka bisa mengapur sebanyak itu. Bedak dalam waktu 3 bulan. Dan ketangguhan beton akan lebih rendah, pada akhirnya mereka perlu memperkuatnya dengan baja, sehingga kemungkinan untuk berhasil membangun tembok kota beton tidak terlalu besar. Mereka harus memaksimalkan penggunaan material yang ada dan menghemat semen, sehingga membangun dinding fieldstone menjadi pilihan yang paling tepat. Yang disebut fieldstone adalah batu yang tidak mengalami penggilingan, itu hanyalah produk sampingan alami dari penambangan. Batu ini, karena bentuk ujung dan sudutnya tidak beraturan, tidak ada cara untuk langsung menggunakannya untuk membangun, melainkan harus diolah terlebih dahulu oleh tukang batu menjadi batu bata yang bisa digunakan. Tetapi membangun dinding batu lapangan dengan menggunakan semen sebagai pengikat adalah mungkin, terlepas dari seberapa aneh bentuk batu itu bisa digunakan, celah antara batu diisi dengan semen, menyimpan semen dan menggunakan bahan sisa. Dengan ini arah besar telah ditetapkan, tetapi implementasi sebenarnya, dia takut dia harus melakukannya sendiri, pikir Roland. Terlepas dari apakah itu semen yang dikalsinasi atau dinding batu lapangan, keduanya adalah hal baru. Kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang pernah melihat hal-hal ini, dan juga tidak ada yang tahu bagaimana membuatnya. Dia takut dia akan sangat sibuk selama 3 bulan ke depan. Kamu, lihat di sini. Suara jelas Ana datang dari belakangnya. Saat Roland berbalik, dia melihat sekumpulan kecil api di telapak tangannya dengan tenang menyala, jelas tidak ada angin, tetapi ujung api naik turun, seolah-olah itu akan mengangguk padanya. Dia menggoyangkan jarinya, dan api itu seperti balita, bergerak perlahan menuju ujung jarinya. Pada akhirnya, itu berdiri di atas jari telunjuk, mendidih. Kamu berhasil. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, Roland merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Ini bukanlah sihir ilusi, atau trik kimiawi, tapi itu benar-benar kekuatan supernatural. Tapi ini bukanlah hal yang paling menarik bagi Roland, jauh lebih menyilaukan daripada nyala api, adalah penampilan Ana. Sementara dia dengan saksama menatap ujung jarinya, mata jernih air danau memantulkan nyala api yang menyala-nyala, seolah-olah peri yang tersegel di dalam safir. Jejak yang tersisa dari penyiksaan penjara sudah memudar, meski dia jarang tersenyum, tapi wajahnya tidak lagi tak bernyawa. Di ujung hidung wanita muda itu ada setitik keringat, warna kemerahan di cek putihnya memancarkan vitalitas, bahkan memandangnya juga bisa membuat suasana hati seseorang merasa ceria. Apa yang terjadi denganmu? Ah. Tidak ada, Roland memperhatikan dia menatapnya terlalu lama, dia melepaskan pandangannya dan terbatuk. Baiklah, kalau begitu, coba gunakan itu untuk melelehkan setrika. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali untuk makan dan tidur, dia selalu mengulangi latihannya, di depan pekerja keras Roland hanya bisa tersipu malu tanpa henti, bahkan dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dia tidak bekerja terlalu keras. Rupanya dia tidak akan butuh waktu lama, sampai dia benar-benar menangkap kekuatan ini, pikir Roland. Setelah itu, ide-idenya tentang proyek-proyek baru dapat dimasukkan ke dalam agenda. Chapter 10. Minggu ini, cuacanya tidak bagus, langit selalu abu-abu, mood Karl van Bate seperti cuaca, suram sampai ekstrim. Berjalan di jalanan batu yang basah, dari waktu ke waktu ada orang yang menyapanya. Di kota ini, Karl menjalankan sekolah. Di Grey Castle, anak-anak bangsawan dengan bakat untuk pergi ke sekolah, bersekolah di perguruan tinggi yang berbeda, di sini dia juga mengajar untuk anak-anak orang biasa. Karena itu, di kota perbatasan ini, dia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Hei, Tuan van Bate, selamat pagi. Tuan, apakah anak saya baik-baik saja? Kapan kamu bebas, Karl? Ayo pergi memancing bersama. Pada saat-saat biasa Karl akan selalu tersenyum dan menanggapi mereka, tetapi hari ini dia hanya mengangguk, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Sejak dia menyaksikan gantung Ana, di matanya dunia tampak cacat, atau untuk mengatakan sejak kepergiannya dari Grey Castle, sebuah retakan tampaknya muncul, tetapi dia dengan sengaja menutup mata. Dia menggunakan kesibukannya untuk membuat dirinya mati rasa, dan sampai batas tertentu, dia bahkan menggunakan senyum polos para siswa untuk menutupi celah ini. Sampai Ana meninggal, pikirnya, dunia tidak berubah. Tetapi setelah digantung, retakan tidak hanya tidak hilang, tetapi juga meluas. Mengenai Ana, dia mengingat kembali kenangan setengah tahun sebelumnya. Dengan lebih dari 30 anak di kelasnya dia tidak menonjol, dengan penampilan normal, dia tidak pernah menjadi orang yang banyak bicara, tetapi ada sesuatu yang membuat Karl merasa sedikit terkesan. Itu adalah hasratnya akan pengetahuan. Tidak peduli apa yang akan mereka ajarkan, karakter atau sejarah, dia selalu dapat mengingatnya pada percobaan pertamanya. Bahkan jika itu adalah sejarah dan evolusi agama yang membosankan, dia selalu terlihat memegang buku. Dia telah melihat wanita muda itu membantu merawat domba tetangganya, duduk di bawah sinar matahari, Ana dengan hati-hati menyisir rambut domba, dengan lembut, seperti seseorang akan melakukannya dengan bayi. Gambaran yang masih bisa dia ingat dengan sangat jelas adalah senyuman manis dari seorang gadis yang bahagia, tidak peduli apa atau bagaimana dia tidak bisa menganggapnya sebagai orang yang jahat dan jahat. Kemudian ada kebakaran di tempatnya, dan sayangnya ibu Ana meninggal, setelah itu Ana tidak pernah kembali ke perguruan tinggi. Dia tidak pernah melihatnya lagi, sampai seminggu yang lalu, ketika dia terbukti sebagai penyihir dan digantung di alun-alun kota. Dicobai oleh iblis, orang yang najis, jahat, semua kentut. Dalam hatinya, untuk pertama kalinya dia meragukan gereja suci, untuk pertama kalinya dia meragukan pengetahuan yang mereka berikan. Apakah Ana penyihir atau bukan, dia tidak tahu, tapi dia tidak akan pernah berubah jahat.
Jika seorang gadis yang belum dewasa, seorang gadis yang tidak tahu apa-apa tentang dunia dan penuh keingintahuan bisa disebut jahat, maka pejabat administrasi Grey Castle berasal dari neraka dan dirasuki iblis juga. Untuk menyelamatkan beberapa ratus bangsawan emas, mereka dengan sengaja mencuri material batu sebagai gantinya, yang menyebabkan runtuhnya gedung teater yang setengah jadi, lebih dari 30 tukang dari serikat mereka telah meninggal. Tapi apakah mereka digantung? Tidak satu pun. Hakim akhirnya memutuskan bahwa pemimpin tukang batu tidak cocok untuk pekerjaannya, dia dihukum di pengasingan, tukang batu dipaksa bubar. Dan Carl, yang mengetahui cerita wawasan, melarikan diri dari pusat perhatian dan meninggalkan Grey Castle, dia mengikuti jalan ke barat, akhirnya berakhir di kota perbatasan. Dia berhasil mendirikan perguruan tinggi, dengan murid yang banyak, dia sudah mengenal tetangga baru, dia menemukan teman baru, tetapi kejahatan dari petugas Grey Castle selalu terukir di benaknya. Sekarang, sekali lagi dia merasa dunia sedang mengejeknya apa yang jahat, para dewa surga, bisakah mereka melihatnya dengan jelas? Jerami luar biasa terakhir untuk Carl adalah Nana. Nana dan Ana tidak sama, bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah kebalikannya. Dia adalah gadis yang sangat lincah, cukup terkenal di perguruan tinggi. Hanya jarang menghadiri kelas, dan ketika dia di sana, dia tidak pernah bisa memperhatikan, hanya berbaring di rumput. Jika Anda bertanya apa yang dia lakukan, dia akan terkikik sebentar, dan kemudian dia akan menjawab bahwa dia sedang melihat pertarungan antara belalang dan semut. Wajah Nana selalu penuh tawa, sepertinya itu sifatnya. Dunia jahat tidak ada hubungannya dengan dia, setidaknya di perguruan tinggi, dia selalu bisa bahagia dan bisa tertawa. Carl bahkan sedikit penasaran, apakah dia pernah menangis sejak lahir. Sampai 2 hari yang lalu, ketika tiba-tiba dengan wajah muram, Nana datang menemuinya, "Guru, apakah saya akan digantung juga, seperti Ana?" Ini membuat dia tahu, muridnya, Nana telah menjadi penyihir. "Ah, bukankah itu guru? Kemarilah dan bantu kami untuk melihat apa yang dikatakannya." Petik 2. Carl merasa seolah-olah seseorang telah menarik lengan bajunya. Dia mendongak dan menemukan bahwa dia telah tiba di alun-alun kota. Banyak orang berdiri di sekitar papan dan berteriak, bahwa seseorang harus memberitahu mereka apa yang dikatakan pengumuman itu. Mendengar nama Van Bate, semua orang secara sadar menyingkir. "Guru, Anda kebetulan datang, bantu kami melihatnya." "Kamu benar, awalnya Mek yang akan membacakan ini untuk kita, tapi hasil akhirnya, sebelum dia memberitahu kita, dia sakit perut dan harus ke toilet, sampai sekarang dia tidak kembali." Seperti biasa, dia mengangguk sambil tersenyum, lalu dia menjelaskan secara detail isi papan buletin kepada semua orang yang mendengarkan. Tetapi saat ini Carl menemukan bahwa itu tidak mungkin, senyum dan antusiasme orang-orang ini tidak palsu, tetapi baginya itu palsu, tetapi melihat ini, menjadi semakin tidak dapat ditoleransi untuk memakai topeng palsu itu sendiri. Pos gantung Ana ditempatkan di atas pemberitahuan, semua orang dengan riang mendiskusikannya. Dalam arti tertentu, Anda adalah pembunuhnya, dia bisa mengatakannya hanya dalam hatinya sendiri, ketidaktahuan dan ketakutanmu telah membunuhnya. Carl harus menelan emosinya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan ke depan daftar pengumuman. Pangeran meminta bantuan untuk pembangunan gedung baru di kota perbatasan, berbagai jenis pekerjaan tersedia, katanya. Tapi saya juga salah satu pembunuhnya, dan kualifikasi apa yang saya miliki untuk menyalahkan mereka? Orang yang memberitahu mereka bahwa penyihir itu jahat, bukankah itu aku? Carl memiliki rasa pahit di mulutnya, lihat, semua yang mereka tahu telah saya ajarkan kepada mereka, kata demi kata doktrin gereja suci, saya selalu berpikir saya mengajar dengan baik, persetan dengan itu. Penggiling batu, mereka harus laki-laki, berumur 20-40 tahun dan sehat. Pembayaran, 25 bangsawan perunggu per hari. Pengrajin lumpur, tidak terbatas pada jenis kelamin, berusia di atas 18 tahun, mereka harus memiliki pengalaman di bidang batu, pembayaran harian akan menjadi 45 bangsawan perunggu. Petik 2. Tukang, harus laki-laki, berusia 18 tahun atau lebih, 12 bangsawan perunggu per hari. Petik 2. Tidak, dia harus melakukan sesuatu, jika kematian Ana tidak dapat diperbaiki, maka setidaknya dia tidak bisa membiarkan Nana mati. Carl mendengar suara batinnya berteriak, serikat mason runtuh ketika Anda tidak berdiri, Ana digantung ketika dia tidak berdiri, apakah Anda menyukai apa yang terjadi ketika Anda diam, tanpa daya melihat anak yang manis ini, ketika dia akan dikirim ke tiang gantungan. Petik 2. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia melarikan diri bersama Nana keluar kota perbatasan? Dia memiliki keluarganya sendiri, sebuah keluarga yang melakukan perjalanan bersamanya dari Grey Castle, hanya ketika kehidupan menjadi lebih baik, apakah mereka harus pergi lagi? Bahkan Nana sendiri, yang terlahir dalam keluarga kaya, akankah dia meninggalkan tempat hidupnya yang tetap? Tukang batu, tidak terbatas jenis kelamin, usia tidak terbatas, yang diutamakan adalah orang yang berpartisipasi dalam pembangunan untuk pemerintahan kota, seperti benteng, atau benteng lainnya, perekrutan balai kota untuk jangka panjang, dengan gaji bulanan 1 kerajaan emas. Petik 2. Istilah tambahan, orang dengan pengalaman yang kaya dan kinerja yang sangat baik, bisa mendapatkan posisi resmi. Setelah membaca pemberitahuan itu, orang-orang menjadi lebih berisik, membayar bulanan 1 emas kerajaan, ini bahkan lebih baik daripada pembayaran untuk pasukan kavaleri. Maukah kamu pergi? Bisakah kamu membangun benteng? Petik 2. Kamu, jangan hanya menatap ini, cari pekerjaan, setiap hari kamu akan dibayar untuk pekerjaan itu, berhitung bersama kamu tidak akan mendapatkan lebih banyak daripada dengan berburu. Memang, ketika akan berburu itu mungkin kehilangan nyawa sendiri dan ketika kamu harus menghindar itu juga mungkin untuk tersesat. Carl Van Bate tidak memperhatikan hal ini, ia berkonsentrasi pada segel dan tanda tangan pada pemberitahuan terakhir.
Itu adalah tanda tangan dari Roland Wimbledon, pangeran keempat. Apakah sang pangeran tidak tahu bahwa bulan iblis sudah tiba? Apapun yang ingin dia bangun, saat ini bukan saat yang tepat untuk memulai. Tampaknya Yang Mulia tidak tahu apa-apa tentang konstruksi, asalkan dirinya bisa menjadi tukang batu, akankah dia menarik perhatiannya? Karl tiba-tiba mendapat ide, mungkin melalui perekrutan ini, dia bisa melihat pangeran itu sendiri, penguasa tertinggi di kota perbatasan. Pikiran ini membiarkan Karl menelan air liur, dapatkah dia meyakinkan pangeran bahwa para penyihir itu tidak jahat? Ada desas-desus tentang ide-ide unik Yang Mulia, dia harus memiliki karakter yang berbeda dari orang biasa, tetapi juga bahwa dia sangat membenci gereja. Mungkin dia bisa melakukannya. Dia berpikir, meskipun pada akhirnya gantung Ana diperintahkan oleh Pangeran Roland, tetapi semua orang bisa melihat dia tidak mau melakukannya. Pangeran itu sendiri masih berusia awal 20-an, ini seharusnya membuatnya lebih mudah untuk dipahami, gadis-gadis itu masih dalam usia menikah, bagaimana mereka tiba-tiba menjadi jahat dan melakukan tindakan tak termaafkan. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa Karl akan berakhir sebagai penolong penyihir, dia harus pergi ke tiang gantungan, bersama dengan penyihir itu. Hukum gereja menetapkan bahwa siapapun yang melindungi penyihir atau yang akan meminta keringanan hukuman, harus dianggap sebagai seseorang yang meninggalkan dirinya sendiri dan menjadi murid iblis. Hanya pangeran yang membenci gereja, yang bisa menjadi harapan terakhirnya, karena hanya dia yang bisa menyatakan hukum gereja sebagai limbah kertas. Karl berdoa di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu kepada Tuhan yang mana dia harus berdoa, dia menutup matanya dan berdoa memohon berkat. Untuk mengenang kematian Ana, demi Nana yang masih hidup, dan untuk dirinya sendiri, agar retakan hatinya tidak lagi meluas. Dia memutuskan untuk mengambil resiko.